Nah, untuk mengoptimalisasi bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Apalagi kita tahu ya Bapak Ibu kondisi sekarang pandemi dan lain segala macam yang mengharuskan everything semuanya dari rumah. Bahkan kita juga hari ini melakukan kegiatan yang harusnya kegiatan ini dilakukan secara offline ya. Tapi ya apa boleh buat, semua sudah disetting harus menjadi daring. Jadi ini sebagian alat-alat juga sudah saya siapkan Bapak Ibu dan teman-teman untuk memberikan sedikit apa ya gambaran ya dengan alat yang saya ada di sinilah ibarat kata, karena harus dibagi dua antara saya menjelaskan via Zoom dan juga nanti di belakang ini juga sudah ada kamera yang untuk melihatkan apa saja yang saya siapkan untuk menyiapkan aset-aset live streaming-nya. Dan Bapak Ibu sebenarnya banyak sekali ini teknis yang sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi lagi-lagi saya pecah menjadi 7 pokok pembahasan yang sederhana, yang saya rasa ini konsep yang saya pakai dari bulan apa ya, kurang lebih 9 bulan yang lalu sampai saya pakai sekarang ya. Mulai dari basic live streaming itu kita pakai apa aja, alat, kemudian platformnya, kan banyak sekali ya, ada Google Meet, Zoom, dan Webex atau apapun itu banyak sekali. Kemudian ada aplikasi, sepertinya nanti kita juga akan mengoptimalkan Zoom, Bapak Ibu dan teman-teman, dan ditambah Zoom ini juga agak sedikit unik nih, karena ketika kita menggunakan akun yang gratis, itu juga ada batasannya, limitasinya juga ada. Nah, itu rencana saya akan sedikit sharingkan, gimana sih nanti kita melakukan sistem ini gitu loh. Walaupun nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukan cara ini untuk mengoptimalisasi dengan metode-metode yang lain, karena banyak sekali. Karena lagi-lagi saya tekankan bahwa ini yang sederhana, saya hanya menanamkan konsep-konsep dasar yang semoga konsep ini kalau dikembangkan itu pasti bisa gitu. Nanti dengan beberapa pembicara lah, dengan nanti sistem ada hybrid, pemateri offline dan online, itu nanti juga sebenarnya pengen sampai sana, tapi paling nggak teori dasarnya atau konsep berpikirnya tuh kita dapat semua nih. Jadi apa yang saya pelajari baik itu secara otodidak ataupun ilmu dari saya belajar di kampus juga, saya sampaikan, walaupun ya bisa dibilang ilmu saya mungkin masih jauh ya, mungkin teman-teman di sini ada juga yang sudah ranahnya ke profesional, mungkin kita boleh sharing-sharing nih. Sebenarnya poin dari apa ya istilahnya kita pelatihan ini itu adalah jangka panjangnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di mana kita bisa saling diskusi, kita bisa sharing. Hari ini saya ada kegiatan nih, teman-teman boleh lihat live streamingnya seperti ini. Sebenarnya itu yang saya harapkan ke teman-teman sekalian. Jadi ada yang belajar, yang sudah bisa saling memberikan informasinya kepada anggota-anggota yang lain. Jadi kita emang motivasinya ini adalah untuk berkolaborasi ya, bukan sekedar untuk kompetisi. Itu yang ingin saya tekankan. Dan selanjutnya di poin ketiga Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan juga nih perangkat atau laptop atau komputer yang sekiranya bisa digunakan untuk live streaming nih. Entah nanti kita pakai laptop yang katakanlah speknya standar, ya cukup, tapi kita masih bisa live streaming dengan sistem yang sederhana, ataupun nanti ada sistem-sistem yang memang membutuhkan spesifikasi tinggi gitu ya. Karena saya di sini nyetingnya nanti pakai laptop yang dimana saya konsep untuk menjelaskan ke Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dengan prinsip yang mobilitas yang paling sederhana, yang menurut saya bisa dioptimalkan nanti sambil jalan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa sambil upgrade ataupun mencoba alat-alat dengan menyewa di rentalan dan segala macamnya. Kemudian selanjutnya ada teknik Zoom. Teknik Zoom ini juga agak sedikit urgent, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, agak sedikit unik karena ketika kita sudah berlangganan akun, tapi kita nggak mengaktifkan fiturnya, itu nggak akan nyala juga. Jadi sama aja. Ini akan saya sedikit jelas. Karena tadi juga sempat link Zoom-nya juga bermasalah ya, Bapak Ibu teman-teman, sampai kita harus ganti link yang baru karena ternyata ada kesalahan teknis, tapi alhamdulillah sudah teratasi dan setidaknya kita masih bisa berkumpul lagi dengan link Meet yang baru, tapi itu bukan suatu masalah yang besar ya. Selanjutnya yang kelima, kita akan mengatur teknis ya, nanti setup videonya, audionya itu seperti apa aja yang akan kita gunakan, nanti kameranya nyettingnya apakah kita bisa pakai webcam, kemudian pakai handphone, pakai kamera DSLR, atau mirrorless yang sekarang juga sudah mulai trending yang hybrid juga, yang sistemnya sudah difokuskan untuk digunakan sebagai live stream juga. Dan selanjutnya kita akan coba menggunakan OBS atau ini aplikasi yang kita akan gunakan Open Broadcaster Software. Kita akan untuk membuat layout, membuat tampilan lebih menarik dan lebih tampak
enak dipandang lah, bisa dibilang seperti itu. Dan yang terakhir materinya adalah teknis virtual kamera dan live streaming. Ini nanti Bapak Ibu karena kemarin itu ada request-an, terkadang banyak banget pengen live di YouTube, pengen live di Facebook, tapi dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, ini agak sedikit tantangan juga sebenarnya saya sudah menjelaskan ini. Saya harap semoga dengan waktu yang singkat-singkatnya ini saya tekankan untuk konsepnya paham dulu deh. Yang penting nanti kalau praktek insya Allah sambil jalan. Karena terus terang saya mempelajari sistem ini juga dari adik saya yang iseng-iseng bermain game, dia live streaming di YouTube. Kemudian saya amati, ternyata dia mencoba mengcapture sebuah game. Kalau saya ubah capture-nya, saya ubah menjadi sebuah kegiatan. Ternyata dari hal-hal sederhana seperti itu saya coba di rumah, kok bisa sampai sini buat gantian istilahnya sharing materi juga ya. Karena saya juga ya bisa dibilang masih belajar juga dalam tahap proses pembelajaran karena live streaming ini dinamis sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Banyak sekali yang saya setiap hari itu belajar terus, bahkan sampai hari ini ketika saya membuat materi, ada saja hal-hal baru yang saya merasa, oh kayak gini toh, oh seperti ini. Saya baru ngeh gitu loh ketika saya menyusun materi ini. Makanya, wah ini harus disampaikan ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang tahu jangan cuma saya sendiri nih. Karena bagi saya, buat apa sih ilmu kalau kita penerimanya untuk kita sendiri. Oke. Jadi kurang lebih itu materinya, ada 7 materi pokok pembahasan. Insya Allah nanti kita akan kita optimalkan sampai jam 10, selanjutnya nanti kita akan praktek ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya akan lanjut dulu ke slide selanjutnya, di mana kita akan menjelaskan tentang makna dari live streaming itu apa sih sama medianya apa yang akan kita gunakan gitu loh. Dan sebenarnya ini maknanya, saya bikin sebuah kata yang sederhana, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena maknanya sebenarnya banyak sekali. Live streaming adalah merupakan alat untuk memancarkan, diperluaskan, dan segala macam itu. Saya rasa kok, waduh, jelimet ya. Saya cari yang kata-kata yang simple, saya ambil 3M, memancarkan, menyebarluaskan, dan menyampaikan pesan. Itu yang paling penting. Jadi, karena ketika kita bisa memaknai live stream ini, kita akan tahu siapa yang akan menjadi target kita untuk sampaikan pesan. Karena ini akan berpengaruh saat kita menentukan sistematika online yang akan dipakai. Apakah kita butuh ada dialog, apakah kita harus menyewa akun Zoom, apakah kita harus menggunakan YouTube, dan apalagi tambah dengan Facebook. Nanti akan pengaruh ke sana. Karena medianya yang saya cantumkan di sini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini adalah secuil ya platform yang banyak sekali di luar sana. Yang kita lihat Google Meet dan Zoom itu yang sering dipakai, baik mungkin ada putrinya yang sekarang atau sudah mulai menjalani aktivitas sekolah atau teman-teman yang saat ini masih berkuliah ya dari rumah semuanya, pasti banyak yang lebih familiar dengan aplikasi yang saya lampirkan di sini. Jadi memang saya buat general ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dengan harapan lebih mudah dipahami dan tentunya dalam kita belajar memaknai streaming ini bisa menjadi motivasi kita untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berdampak positif gitu loh. Jangan sampai kita hanya mendapatkan berita-berita yang sekiranya itu membuat kita mental down dan istilahnya kurang baik lah. Tapi sebenarnya dengan kita live streaming ini, siapa tahu rezeki kita juga bisa dari sini, kita nggak ada yang tahu. Tapi memang utamanya live streaming ini adalah pemberdayaan, bagaimana kita memanfaatkan platform teknologi ini sebagai media kita untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan sebuah gagasan guna mencerdaskan sebuah bangsa. Seperti itu konsepnya. Jadi ketika kita akan lanjut lagi, next di slide selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, saya akan menggarisbawahi bahwasannya platform yang di sini ini adalah saya kira yang beberapa yang gratis dan ada yang berbayar gitu ya. Karena kalau misalnya kita telaah lagi banyak sekali software yang mungkin Bapak Ibu ada yang kenal dengan istilah vMix ya, kalau ada yang sudah pernah pakai. Itu vMix juga sama seperti OBS, sama-sama keren ya. Cuman bedanya kalau OBS ini yang gratisan, ya dia tanpa pungutan biaya sedikit pun. Kalau vMix ini memang basisnya profesional. Kemudian ada Zoom, nanti kita akan pakai platform ini seperti kita online conference dan segala macamnya. Dan masih ada Google Meet, masih ada Webex, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, untuk menyebarluaskan di kanal-kanal yang mainstream, ada YouTube, ada Facebook. Ini yang sudah saya kira
untuk nyetingnya tuh yang paling simpel ya Bapak Ibu, sebenarnya masih ada lagi. Bahkan Instagram pun juga bisa disetting untuk live dari settingan kita loh, di tampilan menarik. Kemudian mungkin TikTok yang kita lihat mungkin banyak sekali video-video konten yang mungkin apa ya, yang sering viral trend itu juga bisa juga. Nah, cuma nanti kalau kita sampai sana, kayaknya juga banyak sekali saya pelajari juga dalam arti menyampaikan ke Bapak Ibu dan teman-teman dalam waktu yang singkat-singkatnya. Jadi saya harap dengan konsep ini kita bisa melakukan apa ya, streaming dasar yang nanti kalau dipelajari lebih lanjut ini bakal menjadi sistem yang advance, yang bakal menjadi sistem apa ya, bisa dibilang pengaruh sekali nih. Melihat pandemi kita juga tidak tahu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sampai kapan. Saya juga nggak bisa prediksi ini, kemarin udah PPKM darurat, kemudian diperpanjang lagi, dan ya Allah kemudian gimana yang harus bekerja offline dan lain segala macam. Ini sebuah tantangan yang luar biasa gitu. Dan selanjutnya, aplikasi yang terakhir yang akan kita gunakan ini adalah speed test CPN, di mana speed test ini Bapak Ibu sekalian, ini fungsinya adalah untuk ngecek jaringan, untuk memastikan bahwa koneksi kita itu seberapa cepat dan seberapa lambat. Itu penting sekali, karena nanti kita harus memperkirakan kira-kira nih, dengan internet kita seperti ini, kita bisa nggak live streaming YouTube? Kita bisa nggak live streaming Facebook? Itu ada perhitungannya. Karena kalau kita asal setting, resikonya adalah sinyal kita nggak stabil, putus-putus, dan lain segala macam. Karena ada banyak pilihan. Internet bagus, kita bisa live streaming semuanya. Internet pas-pasan, kita hanya bisa live streaming salah satu platform, misalnya YouTube saja. Internet kita nggak maksimal, cuma bisa Zoom saja, ya sudah. Kita maksimalkan lewat Zoom, kemudian kita rekam via OBS misalnya. Itu juga bisa. Kadang ada beberapa situasi kondisi mengharuskan seperti itu. Jadi memang PR-nya adalah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam pelatihan ini adalah pasca pelatihannya. Apakah nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini menemukan sebuah masalah-masalah baru? Apakah nanti kita melihat ada sistem kok ini kayak gini ya? Terus masalahnya gimana ya? Gimana kita menjadi problem solver-nya gitu loh. Yang itu yang menjadi sedikit apa ya? Tantangan juga buat saya dalam menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian, terutama dengan waktu yang sangat singkat ini. Terus terang, saya belajar ini juga bertahap ya, mulai dari OBS dulu, kemudian sistem Zoom, sistem YouTube, Facebook, baru yang terakhir speed test. Tapi insya Allah saya akan sampaikan semuanya dengan sederhana, dan semoga saya harap dengan sederhana ini bisa diambil konsepnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa yang kita butuhkan, spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan dalam live streaming ini. Mengingat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, banyak sekali laptop-laptop zaman sekarang ataupun komputer yang diupdate berkala dengan harga 10 juta lah, 15 juta lah, dan segala macam. Ya, kita pasti menginginkan semuanya yang terbaik. Mungkin ada istilah kalau dalam bahasa Jawa itu honor go honor rupo, ada harga, ada rupa. Mungkin itu sangat apa ya, melekat sekali ya. Intinya kalau kita pengen barang yang bagus ya, kamu harus ngeluarin uang yang banyak gitu kan. Nah, tapi dalam konteks ini, karena teknologi live streaming ini bisa dibilang juga membutuhkan apa ya, alat yang banyak dan nggak sedikit, maka kita perlu cari titik tengahnya. Titik pasnya nih di mana gitu loh. Jangan sampai saya mengeluarkan uang 20 juta katakanlah hanya untuk beli laptop, tapi saya tidak melihat device-device lain, misalnya saya harus butuh kamera, butuh capture card, dan lain segala macam. Dan di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya bikin sebuah sistematika yang sederhana, karena kalau kita lihat serinya ini banyak sekali, misalnya dalam prosesor komputer itu ya kan karena serinya banyak, saya simpulkan mengambil kata-kata kunci aja. Kalau yang di gambar ini ada spek yang saya pakai, laptop saya ini, kebetulan ini laptopnya dari tahun 2017, ketika saya masih zaman SMK, dari mulai RAM-nya 4 GB sampai sekarang sudah 16, saya upgrade berkala, karena memang kebutuhan yang membutuhkan itu semua. Yang awalnya saya cuma pakai untuk bikin desain, kemudian ke video, lama-lama merembet ke live streaming. Tapi ada sedikit konsep yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai saya tekankan bahwa untuk membuat live streaming yang bagus, harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Itu yang saya akan sedikit garis bawahi, karena sejatinya
Live streaming yang bagus itu bukan sekedar alat teknis yang bagus, tapi bagaimana pesan itu tersampaikan dengan baik kepada media. Nah, medianya itu yang dimaksud siapa? Contoh sederhana, ketika kita melakukan pelatihan seperti ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saat ini sedang belajar bersama-sama gitu. Nah, tersampaikan nggak itu pesannya? Itu yang utamanya dari bagaimana kita menyelenggarakan sebuah live streaming. Jangan sampai kita udah bikin sebuah rangkaian acara, sudah nyewa IO dan lain segala macam, tapi kita nggak mencapai output itu yang agak masalah. Kadang ada juga yang mengharuskan beli laptop yang dengan spek tinggi. Bagi saya, monggo, silahkan. Kalau memang masih terbatas, mungkin bisa pakai cara-cara ini, sedikit tips dan trik untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki di rumah. Gitu. Dan mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya akan sedikit note, ini agak sedikit teknis sekali, tapi saya harap nanti saya akan jelaskan perlahan kenapa harus ini dan ini segala macam. Semoga nanti bisa memberikan pemahaman yang lebih lanjut ya. Jadi dimulai dari prosesor ya, dalam laptop, komputer yang kerja nanti itu ada prosesor, ada RAM, ada VGA, ada Windows-nya. Itu juga akan berpengaruh ya. Jadi sebenarnya prosesor ini kayak Intel Core i5 atau Ryzen 5 itu nama seri ya. Kalau Intel Core i5 itu punyanya Intel, kalau Ryzen itu punyanya AMD. Itu banyak banget variannya. Nanti ada seri Ryzen 5 4500U, apalah itu kan banyak sekali Bapak Ibu dan sekalian. Saya cuma mengambil kata kunci saja. Yang penting ketika kita membuat sebuah sistem, usahakan kita cari spesifikasi minimumnya nih. Baik kita menggunakan OBS dan lain segala macam. Dan kita harus lihat lagi, user kita itu nanti seberapa banyak sih yang mau masuk gitu loh. Apakah 100 orang, 200 orang, dan 300 orang. Kalau untuk sistem webinar seperti ini, biasanya saya pakai 100 akun, ini dengan spesifikasi dengan Intel Core i5, dengan RAM minimal saya sarankan 8 GB, Bapak Ibu sekalian, nanti dual channel sistemnya. Jadi ada 2 keping, itu insya Allah kepakai sekali. Karena kalau RAM-nya cuma 4, itu rasanya akan apa ya, menggah-menggah itu kayak si komputer itu akan dipacu lebih cepat gitu loh. Ibarat kita naik motor Astra ya, tapi kita butuh kecepatan di angka 120 km per jam. Itu kan agak sedikit tidak masuk akal gitu loh. Kalau Astra dipaksakan digas kenceng di angka 120 ya nanti nggak bisa dipakai lagi gitu loh analoginya. Dan makanya itu kita nanti dengan sistem RAM 8 GB ini dengan harapan tidak terlalu sempit dan tidak terlalu besar, dan insya Allah ini sudah cukup. Tapi kalau mungkin syukur ada rezeki bisa dinaikkan ke 16 ataupun ke 32 GB itu sudah cukup. Selanjutnya di sini nanti kita ada VGA lah, ini VGA apa lagi Allah kan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah tahu, biasanya VGA ini tuh biasanya untuk bagian grafisnya, dia sebagai penguat tampilannya biar lebih tajam, lebih bagus, lebih detail, itu namanya VGA atau video graphic adapter. Kayak Satya ini dipakai di bawah sini menggunakan GeForce 940 MX. Ini udah bawaan dari laptop ya, beli paket. Dan yang paling penting sekarang ini ada sistem penyimpanan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, namanya SSD dan hard disk. Itu penting karena SSD ini akan mempercepat sistem. Secara sederhana, gampangannya begini. Ketika kita nyalakan laptop, itu kalau dengan SSD, mungkin saya hanya butuh waktu 30 detik, itu sudah nyala sampai loading screen utamanya. Tapi kalau pakai hard disk, itu akan sedikit lambat, mungkin sekitar 2,5 menit baru buka, masuk ke halaman utamanya. Itu agak sedikit pengaruh. Makanya SSD dan hard disk ini perlu dikolaborasikan. SSD buat sistem, hard disk untuk menyimpan data-data. Saya informasinya seperti itu. Jadi akan lebih kuat dan tentunya lebih optimal. Selanjutnya saya sarankan Bapak Ibu kalau bisa Windows 10 saja, dan sistemnya wajib 64 bit. 64 bit itu di mana lihatnya? Itu ada di gambar yang warna hitam, ada tulisan 64 bit operating system. Semisal nanti nggak kelihatan, Bapak Ibu, nanti insya Allah materi ini akan di-share bersama teman-teman panitia. Nanti kalau misalnya masih bingung, kita bisa lanjut di sesi tanya jawab, ataupun pelatihannya dalam jangka panjang kita bisa sembari sharing-sharing di WhatsApp group nantinya. Insya Allah seperti itu. Saya lanjut dulu ya, karena ini agak sedikit kompleks sekali, teknis sekali pembahasannya, tapi ya saya harap Bapak Ibu sekalian bisa memaknai ini dengan pelan-pelan tapi pasti.
ya. Selanjutnya di sini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah tahu alat yang sudah dipakai, hal yang tak kalah penting lainnya adalah teknik Zoom itu sendiri. Jadi, ini agak sedikit tricky juga, Bapak Ibu sekalian. Saya tekankan ya, setelah kita menyewa akun, entah nanti Bapak Ibu bisa langsung sewa dari website Zoom-nya langsung, ataupun lewat dari jasa-jasa penyedia jasa, seperti itu ya, penyedia jasa akun Zoom dan segala macam. Ini ada beberapa fitur yang menurut saya wajib dicentang apabila untuk melakukan live streaming ini, karena ini agak sedikit penting sekali. Dan Bapak Ibu bisa melihat ceknya ini di mana ketika buka website Zoom, nanti tulis aja zoom.us, zoom.us, nanti di enter, kemudian jangan lupa untuk login, kemudian masuk ke setting. Nanti masuk ke bagian meeting, nanti kebuka ini semua. Dan perlu digarisbawahi seperti fitur co-host, grup video HD, breakout room, live streaming untuk meeting dan segala macam, itu bisa dibuka ketika Bapak Ibu sudah berlangganan akun Zoom. Kebetulan di sini demi saya ngajar dalam arti sharing ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya nyewa yang per bulan ini sekitar 250.000 untuk akun 100 partisipan dengan limitasi unlimited untuk waktunya. Alhamdulillah ini sedikit lebih murah daripada saya nyewa harian 100.000, jadi mending saya nyewa bulanan aja sekalian buat belajar juga, karena banyak sekali sistem yang saya masih pengen ulik lagi. Ini cuma saya ambil sekian banyaknya sistem, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri dan teman-teman, tuh kalau di scroll sampai bawah itu banyak sekali, jadi saya hanya mengambil screenshot hal-hal yang penting yang sekiranya ini fitur utama yang biasa saya pakai hari ini. Ada co-host, screen sharing, live streaming untuk meeting, terus grup video HD, ini membuat partisipan atau nanti anggota meetingnya itu bisa memberikan tampilan gambar yang tajam, gitu, lebih bagus dan segala macam. Ini untuk teknik Zoom-nya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan langsung coba optimalisasi di praktek saja. Selanjutnya, setelah kita memaknai teknik Zoom, ini konsep, ada yang perlu kita perhatikan adalah teknik alat video dan audio. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, saya tekankan bahwa ini adalah yang paling sederhana, yang sekiranya elemen dasar yang saya pakai hari ini. Dan ini bisa berkembang, bisa bertambah ataupun berkurang, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing. Jadi dengan harapan sistem ini nanti silakan dipaskan, ya. Jangan sampai hanya butuh satu pembicara, tapi kameranya 3. Itu kan agak sedikit mubazir. Kecuali kalau nanti ada beberapa studio membutuhkan beberapa kamera, baru disesuaikan saja. Kalau di sini nanti kita akan pakai kamera DSLR, dan saya maksimalin kamera yang ada, karena kamera yang mirrorless dipakai untuk nanti menyampaikan gambaran secara luas. Selanjutnya ada capture card. Ini capture card ini istilahnya alat tools untuk mengubah sinyal dari kamera yang kita gunakan untuk ngetik agar bisa jadi input video untuk kita masukkan ke dalam laptop. Selanjutnya kabel HDMI, perantara yang pakai ini, kemudian ada tripod untuk naruh stand kameranya. Selanjutnya di audio nanti kita bisa pakai sound card, mixer, itu mixer audio ya, bukan mixer di penggorengan ya, beda ya Bapak Ibu ya, mungkin yang sering di dapur pasti lebih paham. Selanjutnya ada mikrofon kamera, entah wireless, entah clip-on dan segala macam. Selanjutnya adalah speaker, handphone atau headset untuk memonitoring. Nanti teknis ini saya akan jelaskan langsung ketika praktek ya, jadi saya akan lebih cepat terlebih dahulu karena ada yang agak sedikit urgent di sini. Selanjutnya, ini dia OBS, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, OBS ini adalah Open Broadcaster Software, di mana tools ini yang akan kita gunakan untuk mempercantik tampilan ya. Jadi kalau kita lihat tampilan-tampilan di berita gitu kan, ada yang jadi news anchor-nya, itu ada tampilan mungkin ada nama di bawahnya, ada virtual asset-nya, itu bisa salah satunya menggunakan dengan OBS, walaupun dengan sistem mereka mungkin ada yang lebih advance, mungkin dengan vMix dan webcast dan masih banyak lagi. Saya cuma ambil satu aplikasi yang gratis yang insya Allah kalau memang mau dipakai untuk profesional, komersil, ini juga bisa seperti itu. Jadi memang aplikasi ini saya tekankan nanti di sini ada link downloadnya. Saya sudah cantumkan juga di sini. Nanti bisa
dicek sama apa namanya link dari share Bapak Ibu sama panitia. Jadi kalau saya buka, nanti saya ambil jelasin aja ya, biar lebih efektif nanti. Jadi di sini bisa download, jadi Bapak Ibu bisa mencoba bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Nanti ada dua nih Ibu, Bapak, dan teman-teman. Setelah kita menginstal OBS, kita juga perlu yang namanya plugin. Plugin itu tambahan tools untuk kita menggandakan live streaming-nya. Karena kalau di OBS, dia hanya include satu saja, satu sistem. Kita pengen ganda, Facebook, YouTube, dan segala macam. Nah, kita harus pakai plugin namanya multiple RTMP. Wah, itu nanti apa? Kita akan pas praktek aja. Karena kalau lihat kayak gini sambil membayangkan, itu emang sedikit tantangan dan juga sedikit membingungkan. Memang ini harus agak bertahap dan sabar tentunya. Oke, kita akan lanjut lagi. Nanti gimana caranya kita akan live streaming di Zoom, kita akan dengan sistem virtual kamera, kemudian dari Facebook kita akan menggunakan live-nya, demikian dengan juga YouTube, ini akan sama. Saya akan coba login, saya akan coba share link ke Bapak Ibu sekalian, kita akan tes semuanya. Jadi kita akan pelan-pelan, sebenarnya utamanya ini yang pengen saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali tantangan itu. Kemarin waktu saya ditawari untuk megang kegiatan Zoominar, itu saya kaget, jeglek. Pengen live streaming YouTube, Facebook, Instagram dalam waktu yang sama. Itu saya sempat kaget. Alatnya terbatas, cuma kuat satu nih. Gimana? Ternyata saya dikasih tahu, Mas pakai ini Mas. Coba nanti kamu coba, siapa tahu besok kamu pakai untuk kegiatan. Ternyata benar kepake di sini. Masya Allah, ternyata luar biasa. Nanti kita akan coba. Dan saya harap dengan konsep ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengoptimalkan. Mungkin nanti iseng-iseng di rumah, nyobain live kegiatannya. Terus nanti ketika sudah ada acara di hari H, Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah nggak pakai, udah biasa kok, udah makananku setiap hari nih kalau latihan. Jadi akan lebih enak, kita akan belajar dengan live stream key-nya, dengan OBS, dan juga plugin-nya. Selanjutnya, setelah teknis virtual kamera, pas sekali kita presentasinya juga sudah selesai, karena ini hanya 11 set, Bapak, Ibu, saya akan pindah dengan sistem kamera, laptop, dan setting semuanya yang ada disiapkan. Sebelum itu, nanti saya minta teman-teman yang ada membantu saya, nanti sudah akan mulai on posisi masing-masing, dan Bapak Ibu nanti akan saya spotlight akun operator kedua yang nanti akan menampilkan apa saja yang akan kita buat. Karena setelah ini, laptop ini tidak akan presenting lagi, namun presentingnya akan di-backup lewat OBS, dari komputer satunya lagi yang ada di sebelah. Jadi kebetulan di studio ini saya ada di sini, komputer dua ada di samping, jadi bisa mengcapture laptop yang akan saya butuhkan. Dan saya akan off-kan dulu share screen-nya ini. Saya akan ubah ke mode clip-on terlebih dahulu. Nanti di sini sistemnya sama dengan teknisnya. Jadi di sini ada dua streaming uji coba di laptop saya dan juga di sistem OBS-nya. Sebelumnya saya akan coba nyalakan clip-on-nya terlebih dahulu untuk mengubah mode ini ke akun satunya. Jadi kita akan spotlight. Selanjutnya, coba tampilan dari operator 2 bisa di open cam. Oke, saya akan spotlight for everyone. Apakah sudah menyala? Nah, baik. Ini tampilan saya. Audio saya akan saya matikan. Saya akan pindah ke clip-on. Oke, saya matikan terlebih dahulu. Cek. Nah, sudah masuk ya. Nah, ini saya sudah pakai clip-on. Saya sudah pakai sistem ini. Jadi ini setup di kantor saya. Alhamdulillah, ini kamera sudah ada, ini sudah ada kamera, dan nanti kita akan coba perlahan satu demi satu. Oke, nanti kalau misalnya settingan OBS, nanti di sini juga bisa diperlihatkan juga. Sebelumnya saya akan matikan cam yang ada di akun yang saya menjelaskan tadi. Saya akan matikan terlebih dahulu. Semoga masih jelas suaranya, karena saat ini saya akan pindah untuk nyeting di settingan sana, kamera ini, mikrofon, dan segala macam. Oke, teman-teman operator, saya boleh minta bantuan ya, untuk ada yang nyeting di sini satu, sama OBS-nya bisa diubah setting layout ke kamera ini. Coba, boleh dipindah switch-nya? Oke, sudah pindah ya Bapak-Ibu semuanya? Pelan-pelan saya akan sudah spotlight ini, saya akan jelaskan bertahap semuanya, satu demi satu. Baik, oke. Sepertinya sudah keluar ya muka saya ya. Sudah kelihatan ya. Jadi sekali lagi sistem ini alatnya dibagi dua.
saya pakai untuk ada di operator utama. Operator utama di sebelah sana mungkin bisa diperlihatkan, Mas Iksan. Nah, operatornya ada di sana, tepat di ruangan sebelah, dan saya ada di sini, studio utamanya. Dan ini ruangan kantor yang kita makeover sendiri di rumah. Dan kita akan membuat sistematika, Bapak Ibu sekalian, dengan sistem yang paling sederhana, di mana nanti ada ibarat kata seperti ada mungkin ada yang pengen buat kegiatan kajian ataupun mungkin kayak menyampaikan sebuah pesan mungkin dengan sistem mikrofon dan langsung di depan kamera. Ini sistem yang akan kita bangun. Tapi nanti ketika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pengen menggunakan konsep untuk di kegiatan panggung dan segala macam, sebenarnya sama aja. Cuman ini kan karena medianya terbatas, saya cuman pakai alat-alat yang ada di rumah. Karena kalau emang udah kegiatan besar, pasti kita udah bakal nyewa alat lagi gitu loh, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini saya pakai alat, di sini ada mikrofon. Nggak harus seperti ini, mikrofonnya sekali lagi disesuaikan. Boleh pakai mikrofon apa namanya kayak wireless, kemudian clip-on dan segala macam. Kalau sekarang saya pakai clip-on, kalau ini saya pakai clip-on. Pakai di sini clip-onnya. Jadi saya clip on, saya kirim sinyalnya ke operator pusat sana. Sama aja inputnya, sama seperti ini. Kita akan coba. Di sini ada mikrofon, kemudian mikrofon ini masuk ke dalam sound card. Ini namanya sound card. Saya akan buka sedikit terlebih dahulu biar nanti kelihatan. Ini sudah saya siapkan, Bapak Ibu sekalian. Sound card ini seperti ini. Sebentar, saya akan copot terlebih dahulu biar kelihatan di kamera. Nah, saya akan maju. Nah, ini yang namanya sound card, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada berbagai cara, baik pakai sound card maupun mixer. Cuman karena di sini mixernya dipakai di sana dan saya punyanya sound card, jadi harus dibagi dua. Boleh pakai ini, boleh pakai mixer sama saja. Yang penting kita tahu input ini adalah input suara. Prinsipnya adalah itu. Sekali lagi ini adalah input suara. Ya, nanti kita akan setting di sini. Kalau saya zoom sedikit, dia akan kelihatan kayak ada knock-nya. Kita harus taruh tengah, kemudian ini ada output-nya, output untuk headset, dan lain segala macam. Karena kita di sini nggak butuh monitoring, nanti biar monitornya langsung lewat live streaming YouTube dan Facebook, nanti kita akan tunjukkan cara pemakaiannya. Ini namanya sound card. Jadi bebas, kalau yang saya pakai ini, dulu saya beli sekitar harganya 800.000, dan ini dulu saya bertahap belinya, nggak langsung ke ini, tapi mixer dari harga 300.000 saya coba tabung, kemudian ada rezeki, saya coba upgrade ke sini untuk memaksimalkan sistem yang ada. Dan alhamdulillah sekarang kepake semua. Untuk jelasin ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya akan masukkan, kalau mungkin Bapak Ibu udah tahu teknis ya, sudah hafal mungkin dengan kabel seperti ini, kabel XLR, kemudian kita pasang ke sound card-nya seperti ini. Selanjutnya nanti dia akan mengirim output suaranya menjadi sinyal digital yang akan langsung masuk ke laptop. Seperti itu. Ini saya taruh sini terlebih dahulu. Ini. Kemudian kita akan setting kamera. Ini kamera juga saya sudah siapkan. Sekali lagi Bapak Ibu tolong jangan dicontoh. Ini saya pakai light stand karena tripodnya dipakai untuk kamera yang besar ini, jadi penuh terkesannya ya karena alatnya juga terbatas. Lagi-lagi ini apa ya, ada yang di rumah kita maksimalkan. Dan ketika kita nyeting ini sudah ada capture card. Nah, ini capture card-nya. Kelihatan nggak ya? Kecil bentuknya, bisa pakai yang seperti ini. Kalau yang kamera ini masuk ke sana, itu pakai capture card mereknya Escape. Kalau yang ini, Bapak Ibu untuk belajar bisa beli dengan harga yang, kalau nggak salah waktu saya beli 200 ribuan. Untuk belajar, selanjutnya saya beli yang agak lebih proper, karena dengan ini sinyalnya nggak bagus sih, cuma saya butuh input yang lebih besar lagi. Untuk kamera sebagai webcam, insya Allah ini sudah cukup. Oke, caranya simpel sekali, tapi saya harus sedikit menjelaskan hal teknis lagi. Sebenarnya mau pakai kamera, boleh kameranya diarahkan ke sini, Mas Iksan? Nah, sip. Nah, saya akan tunjukkan sedikit. Mau pakai kamera seperti ini, mau pakai webcam, mau pakai kamera HP, boleh sama aja. Tapi karena di sini kita dalam konteksnya adalah mencoba teknis yang lebih advance, dan ini teknis ini biasanya kalau di acara-acara besar sudah pakai kamera liputan, kamera broadcast. Sony MCR 2500, Sony NX100, Sony NX200, dan lain segala macamnya, banyak sekali serinya. Dan perlu diketahui juga kabel HDMI yang kita butuhkan itu seperti apa. Karena di input ini beda-beda. Ini agak kecil, tapi nanti saya akan tunjukkan langsung lihat dekat aja. Seperti ini.
Nah, boleh difokuskan? Fokus ya. Nah, ini namanya kabel HDMI, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tapi ini HDMI yang full size, yang paling besar, yang standar buat TV. Nah, kalau di kamera, biasanya kamera-kamera kecil, kamera yang kelasnya medium ke atas, itu masih pakai yang mini HDMI seperti ini. Dia beda nih. Kalau di zoom, dia agak sedikit beda. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Karena yang ini paling gampang buat TV, buat PS, Xbox, dan segala macam pakainya yang ini. Yang ini yang kecil untuk kamera. Selanjutnya, ada yang paling kecil lagi namanya mikro. Mikro itu seperti ini. Nah, yang ini. Kecil banget. Ini di beberapa kamera mirrorless pakainya nih. Kalau DSLR yang saya pakai, masih pakai yang ini. Dan ada satu lagi namanya Type-C. Ya. Type-C itu nggak cuma buat ngecas saja, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dia juga bisa sistem dengan Thunderbolt, dia juga bisa mentransfer gambar. Oke, saya rasa ini udah cukup. Kalau saya harus pakai adapter dulu, diceklek gini, baru yang ini masuk ke sini. Oke, kita akan nyalakan, tapi nanti dulu. Yang penting kita akan coba ini nyala terlebih dahulu. Kita pasang, kita pastikan bahwa kamera ini sudah nyala. Ini pakai baterai ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebenarnya nanti kalau mau dipanjer, bisa dengan istilah baterai dummy. Sayangnya mau ngeliatin ke sini agak susah ya. Atau mungkin kamera yang still bisa nembak ke sini. Mas Rendra buat operator saya bisa diperlihatkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, coba saya lihat dulu. Oh ya, udah kelihatan ya. Nah, di sini ini saya pakai kabel roll karena di sini pakai baterai dummy. Baterai dummy itu secara sederhana memodifikasi baterai kamera Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk dijadikan kabel dengan colokan listrik di sini. Nah, sehingga kita bisa memaksimalkan daya kamera ini bisa lifetime. Tapi kembali lagi, setiap kamera ada batas limitnya. Kebetulan di sini saya pakai Lumix G7, kalau di sini saya pakai 100D. 100D itu limitnya per setengah jam, dia pasti harus mati. Kalau Lumix, saya sudah pernah panjer sampai 6 jam, 8 jam, insya Allah masih nyala. Ini sudah dipakai 4 tahun, saya pakai untuk videografi, saya pakai untuk live streaming seperti ini, ternyata masih bisa dipakai. Alhamdulillah, ternyata kamera yang saya beli di tahun 2017, ternyata masih sanggup untuk diajak live streaming juga di tahun 2021. Walaupun banyak banget pesaing-pesaingnya, tapi saya istiqomah dengan kamera kecil seperti ini, bisa selagi kita mampu memaksimalkannya. Oke, saya anggap ini saya lewat ya, saya lanjutin lagi ya. Saya akan menyalakan kamera ini. Selanjutnya, ketika kamera ini akan menyala, saya matikan dulu karena dia pakainya baterai dan terbatas baterainya ya. Di sini pakai baterai grip juga ada 2. Dan ketika mau pasang, saya tinggal pasang seperti ini. Dan nanti capture card-nya ini kita akan masukkan ini ke dalam USB laptop kamera. Nah, mungkin kameranya langsung tunjuk ke laptop saja, enggak masalah. Nah, oke ya, langsung lanjut ke sini ya. Baik, jadi gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah tahu ada capture card-nya, sudah ada ini, output-nya USB semua. Nah, boleh nih Bapak Ibu pakai USB power hub seperti ini pakai colokan listrik, jadi biar dia tenaganya bisa lebih besar. Boleh juga pakai yang biasa, atau langsung masuk ke laptop juga tidak masalah. Cuman karena laptop saya terbatas, jadi saya maksimalkan dengan membeli namanya USB power brick ini, yang besar ini. Jadi caranya sama, ini tinggal dimasukkan ke sebelah sini, kemudian saya tinggal colok ke sini. Saya colok sebentar. Nah, seperti ini, ini sudah nyala, mikrofon juga sudah saya nyalakan, dan saya akan coba pindah sebentar. Saya akan pindah untuk masuk ke sistem ini. Kamera, mungkin kita boleh pakai kamera still yang depan, Mas Rajendra. Boleh minta tolong pindah ke kamera yang ini, still? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau yang penasaran, kok ini sistemnya seperti ini, kita bikin pakai OBS, nanti pakai multi scene, nanti kita akan coba. Jadi tadi, kamera yang ada di sini, output-nya kita buang untuk masuk ke sini, dan menggunakan USB ini. Selanjutnya kita gunakan Behringer ini untuk sistem dari audionya. Oke, saya akan membuka tampilan yang ada di OBS screen saya. Saya akan buka semuanya perlahan-lahan, karena terus terang ini kalau saya screen dari sini, Bapak Ibu dan teman-teman, laptop saya akan panas.
ya saya kasihan nih laptop udah kemana-mana, kadang 24 jam nggak mati, jadi saya buang si input ini ke komputer yang ada di sebelah. Jadi bisa melihat saya, bisa ada kamera secara langsung, ini sistemnya seperti ini, dan seperti inilah ruang apa ya istilahnya ruang bermain saya. Jadi memang karena sukanya ya main streaming, jadi butuh ruangan yang lebih besar gitu ya. Oke, boleh teman-teman operator saya dikeluarkan untuk tampilan OBS-nya. Nah, ini tampilan laptop saya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya sudah siapkan multi zoom-nya sebenarnya, tapi karena kita akan mencoba dari awal, kita akan bikin yang baru, Bapak Ibu sekalian. Saya akan close dulu fitur-fitur yang default-nya ada di sini, dan kemudian di sini juga saya akan setting terlebih dahulu, karena di sini saya sudah pakai plugin banyak sekali, jadi saya harus matikan terlebih dahulu untuk membuat tampilan ini menjadi apa adanya. Jadi biar bisa settingannya ini di apa ya istilahnya di otak-atik, bahasanya seperti itu. Dan baik Bapak Ibu, ini versi 27.0.1 ya. Dan saya akan tekankan di sini saya sudah siapkan beberapa link apa ya tadi ya. Link download bahannya itu ada di sini di Bitly. Sebentar saya buka terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka di sini. Nanti materi akan di-share. Cuma saya akan buka sedikit ini linknya, saya akan buka terlebih dahulu biar nanti ketahuan ini Mas Satya pakai apa aja. Wah, biar nggak pusing nanti. Nah, gitu ya. Jadi kita pakai dua Bapak Ibu, saya sudah siapkan OBS 27.0.1 di sini. Ini nanti bisa di-download, sama nanti tolong di-download yang namanya plugin OBS RTMP ini. Installnya gampang, tinggal next dan next. Cuma saya nggak akan install dari awal, takutnya waktunya nggak kesampaian. Tapi insya Allah nanti kita akan bantu pendampingan langsung lewat di WhatsApp group ya, biar nanti lebih apa ya, lebih mudah, dan insya Allah saya emang istiqomah rencananya pengen bikin live streaming via YouTube buat ngajarin lagi lebih lanjut tentang sound card, mixer, terus setting ini dan segala macamnya itu. Template-nya juga sudah ada, semuanya sudah ada di sini. Ini baik dari flyer-nya, template-nya, PSD, Photoshop file, itu bisa diedit juga. Oke, saya akan masuk ke OBS, Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena di sini spek saya terbatas, dalam arti kalau mau dimaksimalkan untuk double streaming akan berat. Jadi, sebelum akan memulai nyeting layout, kita mengatur yang namanya kanvas atau resolusi yang akan kita gunakan. Nah, ini ada 1280 kali 720, ada yang 1080, dan lain segala macamnya. Dan itu teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, caranya lihatnya dari mana? Nanti bisa searching resolusi, itu ada yang namanya 1080p, ada 720p. Kayak gini kan. Kalau 1080p itu 1920 kali 1080. Terus 720 tadi yang saya contohnya dipakai itu tadi. Tapi saya akan pakai 720 aja untuk biar sistemnya lebih ringan ya. Jadi biar nanti ketika saya masuk ke Zoom nggak terlalu berat. Karena biasanya kalau saya live streaming di kegiatan itu biasanya pakai komputer, nggak pakai laptop ini. Laptop ini hanya untuk sebagai masuk ke Zoom Master aja, biasanya kayak gitu. Dan outputnya kita bisa setting juga. Ini ada yang advance. Wah, ini buat saya ini pusing sekali. Kita akan yang praktis saja. Nanti outputnya, streamingnya kita pakai 2000 bitrate. Nanti ini 2000 dapat dari mana? Saya akan contohkan. Tapi nanti dulu kita nggak akan nyeting ini. Kita akan nyeting layoutnya dulu yang paling penting. Kita akan save dulu sebelumnya. Kita apply. Saya akan bikin tools baru, scene baru, yang dimana scene ini akan kosong. Kita akan bikin new. Biarkan saya bikin scene pelatihan Zoom. Nah, tampilan awalnya seperti ini, kosong. Ya udah, nggak ada isi apa-apa aja. Tapi kita bisa memberikan input source. Dan saya sudah siapkan dua scene tadi. Jadi scene pertama adalah kita memasukkan yang namanya gambar. Gambar ini. Dalam aset ini, saya sudah siapkan aset fly-nya, yaitu flyer desain ini. Embed ini, saya bikin yang sederhana, yang nanti teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan bisa memaksimalkan dengan template-template yang bisa dibuat lebih kreatif lagi lah. Pokoknya ini cuma hanya untuk contoh saja. Nah, ini sama yang ini, nanti buat master utamanya. Oke, nanti cara pertamanya adalah kita input dulu, plus di sini, kelihatan ya? Oke, nanti kalau nggak kelihatan, semoga recordannya ke backup juga. Kita masuk ke image, kemudian kita pilih OK.
Nah, cari nih filenya di mana nih? Kalau saya naruhnya di filenya di sini. Nah, asset file, design. Nah, kok filenya tembus nih? Ini masalah juga nih. Jadi Bapak Ibu, saya desainnya ini di resolusi 1080, yaitu resolusi standar untuk kegiatan YouTube dan segala macam. Tapi karena ini untuk double live, karena di sini laptopnya agak sedikit berat, jadi saya akan setting dibuat 720. Bisa pakai cara manual kayak gini, atau cara cepatnya, kita tinggal klik kanan, transform, fit to screen. Nah, yang penting konsepnya Bapak Ibu nangkep lebih ke arah masukinnya. Oke, kita masukin gambar dulu yang pertama. Karena nanti sebelum acara mulai, kita nggak langsung masuk ke kamera utama, tapi kita masukkan ke scene apa istilahnya flyer utamanya dulu. Barulah kita bikin scene baru lagi, scene 2, langsung aja biar otomatis. Mau di rename juga bisa. Misalnya ini tampilan kameranya, kita tinggal rename aja tampilan kamera. Kayak gitu juga bisa. Ini seperti ini, tinggal ditambah lagi. Nah, tambah image dulu, sama image 2, kita cari file namanya PIP. Ini template-nya. Kegedean, kita kecilkan dulu. Fit to screen. Nah, selanjutnya saya akan nyalakan kamera, karena ini sudah masuk settingnya, sudah apa namanya dinyalakan semua. Saya akan coba nyalakan kamera terlebih dahulu. Oke, kamera sudah menyala. Selanjutnya, saya tinggal menambahkan di sini sama. Pokoknya konsepnya adalah kita menambahkan item, layer-layer semuanya, itu di scene ini, di source. Kan ada scene, ada source. Source ini layernya. Nanti kita akan tahu audio mixer-nya di mana. Nanti kita setting pelan-pelan. Kita tambah, ini tadi kan kita pakai gambar ya. Nah, di sini kita mau ngambil kamera. Nah, cari nih yang gambar kamera, namanya video capture device, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita pilih. Nah, kita tinggal gini. Selanjutnya tinggal pakai USB video. Nah, sebentar kita oke dulu. Kalau misalnya kadang kalau pakai apa ya istilahnya beberapa tools yang kayak ini kan biasanya udah lama nih, kadang seperti ini. Nah, ini ada treat-treat khusus. Seperti nanti kita kabelnya dipasin atau mungkin kita setting seperti ini. Nanti dia akan muncul. Nah, sebentar. Sudah keluar? Belum ya? Sebentar. Saya akan coba terlebih dahulu. Sepertinya ini terlalu kencang colokannya. Okay. Nah, ini saya buka video dulu, mode video. Terus saya masukkan ke sini lagi, HDMI out-nya. Nah, sebentar, biarkan dia loading dulu. Apakah masih mau berubah? Masih belum ya? Tadi udah agak berubah. Oke, sebentar ya, kameranya kayaknya HDMI-nya dipermasalah nih. Kita coba delete lagi, kita akan masukkan ulang sebentar. Kita akan masukkan ulang lagi. Oke, capture card-nya sudah masuk. Coba kita input video capture device lagi. Oke, kita pilih USB video. Masih bermasalah ya? Oh, kayaknya ini bermasalah di kabelnya ini. Sebentar. Jadi ya seperti ini Bapak Ibu, resiko kalau kita pakai alat-alat yang seadanya kadang terbatas, jadi ya kita hanya bisa mengoptimalkan apa yang ada. Sebentar, saya coba dulu ya. Yang jelas presisinya seperti ini sama, karena harus dibagi di kamera yang ini juga, tapi tidak masalah. Kita akan coba lagi. Apakah sudah berubah? Oh, masih kedap-kedip? Belum, Mas Satya. Sebentar, masih kedap-kedip? Sekarang malah enggak nih. Oke, kayaknya ini kabel HDMI-nya. Mungkin boleh diganti kabel HDMI-nya ada di sana. Kabel HDMI boleh diganti dulu. Sebentar ya, teman-teman Bapak Ibu, saya coba ganti kabel HDMI-nya dulu. Ternyata agak sedikit bermasalah ini kabelnya. Agak sedikit dah tua. Saya akan coba ganti terlebih dahulu. Tapi sembari ganti, sembari menunggu, nanti kalau dia sudah nyala juga inputnya sama seperti yang ada di kamera ini. Sama aja saudara ya. Nah, sembari kita menunggu teman-teman mengganti kabel HDMI, saya akan nyeting terlebih dahulu, nyeting apa aja yang harus dibutuhkan dalam namanya streamnya. Nah, coba kita akan ubah terlebih dahulu. Kabel HDMI ada di box sana, di situ. Coba, di box ada. Nah,
Tadi kan saya sudah bilang untuk ngecek RTMP ya, multiple and RTMP itu yang untuk plugin-nya. Nanti kalau sudah di-download, biasanya dia udah keluar di sini. Nah, di mana namanya custom browser. Nah, ini di sini. Nanti dia akan keluar di sini. Dan nanti file ini penting untuk ketika kita menggandakan live stream-nya biar double. Nah, kayak taruh sini. Jadi salah satu fitur OBS yang terbaru Bapak Ibu, kalau yang vMix saya memang kurang agak sedikit hafal, karena multiple output ini yang saya tahu baru ada di OBS. Kalau untuk di vMix nanti bisa pakai metode-metode lain. Tapi yang jelas caranya sama. Nanti kenapa harus pakai ini nih? Kenapa nggak pakai OBS satu aja, Mas? Misalnya tanya gitu. Karena ketika kita akan live streaming, itu dalam stream key-nya, itu hanya ada satu. Hanya ada ini. Nah, pertanyaannya adalah, kalau mau masuk ke Facebook, gimana dong, Mas? Nah, ini bisa. Tapi masa kita cuma Facebook doang? YouTube-nya gimana? Nah, kan gitu pertanyaannya. Nah, ini nggak masalah. Makanya, nanti kita akan coba masuk ke YouTube-nya. Yang YouTube itu kita pakai stream key utama di sini. Nanti yang sini kita pakai untuk Facebook. Kita apply dulu dan oke. Nah, ya, kita HDMI-nya oke. Terima kasih ya. Coba aku ubah dulu kabel HDMI-nya, Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa lebih baik ya. Coba kalau misalnya ini bisa, nanti kita akan lebih optimal. Saya coba cabut lagi. Enggak usah, enggak apa-apa. Sama aja. Soalnya ini kayak capture card-nya udah tua soalnya. Emang udah wayai ganti. Makanya kan ini kadang connect, kadang enggak. Tapi enggak masalah, namanya dipasang di sini, Mas Iksan. Boleh enggak tolong? Nah, ini diluruskan. Coba nanti ini dikaitkan kabelnya biar enggak copot. Kamera mungkin boleh pindah ke still yang besar. Nah, ini dikunci dulu, biar nggak copot di sini. Ini dikunci, Mas Iksan. Nah, sip. Coba saya masukkan, bismillah, semoga nggak error lagi. Kalau masih error, kita akan ganti capture-nya. Kalau masih error, udah diubah modenya? Oh, bukan VLC, kepencet. Kita akan coba ubah ke mode sama, video capture. Masih bermasalah ya? Oke, kalau masih bermasalah, kita pindah ke Lumik aja ya. Kita ganti ke Lumik aja biar lebih efektif. Coba Mas Rendra nanti yang Lumik di hide dulu aja. Aku mau ngambil inputnya ini, kabelnya mau tak ubah sebentar. Biar buat contoh aja. Tak ubah ya, ininya HDMI-nya ya, copot ya. Coba saya ubah ke sana. Mas Iksan boleh ini kabel apa namanya HDMI-nya dicopot aja. Dicabut itunya. Saya pindah ke Lumik aja kalau gitu. Ternyata colokan adapternya bermasalah. Oke. Coba dikunci nih ya, boleh? Nah, saya coba ubah dulu teman-teman. Karena kondisi yang ini agak sedikit bermasalah. Nah, ini keluar nih. Alhamdulillah. Jadi harus dibagi. Itu screen. Nah, ini sudah keluar ya. Nanti nggak masalah kayak gini, nggak masalah. Kemarin dicoba nggak apa-apa. Sepertinya adapter saya yang bermasalah. Coba boleh adapternya kan? Yang tadi di adapter itu. Nah, Bapak Ibu agak sedikit hati-hati ya. Kalau adapternya sudah rusak kayak gini, saya tadi malam mencoba masih bagus. Cuman ternyata kondisi mungkin ya, entah kenapa teknis, tapi nggak masalah. Yang penting kita masih bisa untuk latihan. Coba dikembalikan fokus sana, Mas Iksan. Nah, oke. Nah, sama aja. Jadi kalau udah nyala, Bapak Ibu udah tinggal kita masukin, selesai. Jadi ketika sudah seperti ini, kita tinggal kunci gambarnya, kemudian gambar ini kita tinggal kecilin. Tapi tidak masalah, ini layoutnya kok jadi beda ya, nggak lurus ya. Tadi kan lurus ya, tidak masalah. Coba Mas Iksan, boleh duduk di sana Mas Iksan? Coba, boleh duduk? Nah, kemudian coba apa namanya untuk mikrofonnya dipasin lagi. Coba, itu nanti tak pasin aja, apa-apa. Kamu duduk situ aja, nggak masalah. Duduk aja, nggak apa-apa. Biar nanti layoutingnya gampang. Nah, oke, Bapak Ibu nggak masalah ya. Saya coba kamera utamanya saya pindah dulu. Sebentar, ini agak nyetrum. Kurang lebih seperti ini. Nah, oke, kamera mikrofonnya seperti itu. Jadi nanti posisi teman-teman live streaming itu tinggal kayak gini aja nggak masalah sebenarnya. Kayak gini sudah cukup. Nah, kayak tadi ada kesalahan teknis, itu agak sedikit apa ya, teman-teman harus siap prepare nih. Untung di sini ada 2 kamera, saya siapin semua. Jadi nanti posisi Mas Iksan atau posisi pembicara itu seperti ini kurang lebih. Jadi sama aja, tidak masalah. Dapat lampu dan lain segala macamnya. Oke,
ini sudah selesai Bapak Ibu, setting kamera dan segala macam sudah selesai dan kita sudah ready untuk live stream ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, terus ini audionya gimana nih audionya? Benar. Saya akan setting dulu audionya. Di sini saya tambahkan di tampilan ini. Saya akan cek dulu audionya ini karena saya pakai Behringer di sini. Ya, harusnya ada kelihatan dari sini ya, tapi karena nggak ada ya. Jadi mungkin kamera desktopnya bisa dilihatkan untuk kamera stillnya, Mas Jendra, biar nanti bisa saya lihat kalau mencet ini gitu. Kayak bagus sekali. Tetap masih bisa ya. Nah, di sini nanti dia jadi audio source-nya itu dari USB USB namanya USB audio codec. Nah, sekalian kembali ke desktop lagi Mas Rendra, kembali ke desktop lagi. Nah, di sini kita pindah ke USB audio codec. Jadi input ini kita akan cek di audio, dimasuk di mic auxiliary audio. Nah, kita pilih USB audio. Kita apply dan kita oke. Nah, ini udah masuk nih. Coba Mas Iksan boleh ngomong Mas Iksan? Lebih mic-nya lebih dekat lagi coba. Nah, seperti itu. Coba. Lagi lebih gede lagi. Nah, nanti saya belum masuk Zoom teman-teman. Saya hanya nyeting audionya nyala dulu. Jadi kalau ada dari video, saya masih ngotak-ngotik di sini. Kalau sound card itu praktisnya adalah ya satu akun ini tinggal nyalain, dia udah bisa besar. Tapi kalau mixer nanti beda nih. Ada high, middle, low dan segala macam. Kita harus setting sendiri. Tapi nggak masalah, itu sama aja. Yang penting utamanya suara tersampaikan. Itu kata kuncinya ya. Jadi sekali lagi jangan terbatas dengan wah saya punyanya mixer masih enggak masalah gitu loh. Saya mulai juga dari mixer kok. Dari mixer harga 300 ribuan terus jadi ya banyak belanja akhirnya setelah ini gitu. Oke, saya harap Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nyeting OBS ini saya anggap selesai ya. Karena ini sederhana banget, layoutnya cuma 2, scene ini dan scene ini. Dan ini Mas Iksan kalau ngomong sudah bisa masuk, sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita pengen ini masuk ke Zoom dulu nih. Zoom gimana? Oke, saya akan pindah ke Zoom, tapi nggak kan ini layarnya jadi duplikat nggak? Karena kan capture ya. Banyak sekali ya. Oke, saya akan ubah ke mode sebentar biar nggak terlalu mengganggu. Kayak review aja ya, biar nggak terlalu padat layarnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau menyalakan virtual kamera, ya, jadi kita akan masuk ke Zoom ini dengan virtual kamera itu di sini sebenarnya. Tinggal gini sudah nyala. Ini versi terbaru sudah bisa. Cuman karena saya waktu itu OBS-nya saya otak-atik, jadi ada 2 virtual kamera, harus nyala semua ini. Harus kayak gini. Tapi insya Allah yang terbaru langsung dari sini enggak apa-apa. Sama aja, bukan masalah. Tidak masalah. Nah, tinggal diganti di sininya. Diganti OBS kamera ini dibuka. Nah, masuk kan sekarang? Nah, saya pakai gaya review aja. Takutnya nanti kalau saya buka ini dengan sistem full speaker view, nanti bakal layarnya jadi nggak enak dilihat. Jadi bingung nanti jelasinnya. Nah, ini saya tetap off mic dulu, karena kalau saya open mic nanti ini akan ngelooping suaranya, takutnya muter. Tapi nggak masalah, yang penting dari sini Bapak Ibu harus tahu, kita sepakat ya tadi, settingan audio sound card-nya itu namanya USB audio codec. Kita tinggal pilih, udah nyala nanti. Sama halnya dengan saya dengan clip-on ini menjelaskan dengan komputer operator, sama. Cuma ini setting aja. Misalnya ketika sudah masuk ke sini, coba Mas Iksan boleh ngomong. Nah, saya sarankan adjust volumenya di full-kan. Coba lagi ngomong. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini agak krusial. Saya auto ini, alhasil apa? Dia mendefinisikan suara itu pas di tengah-tengah. Jadi volume yang 100% harusnya kita atur pas, dia nggak mau disetting, dia maunya di sini nih. Itu agak sedikit fatal ketika kita nge-play beberapa lagu misalnya kayak gitu. Karena kan kalau pakai mixer kita tentunya jadi satu. Saran saya ini jangan di automatic, udah biarin aja, full aja gitu. Jadi coba Mas Iksan boleh ngomong lagi. Nah, grafik barnya akan naik gitu loh. Nah, kalau suppress background noise di auto aja nggak masalah. Ini agak nggak terlalu bermasalah banget. Yang penting ini, karena sebagai saya ini agak sedikit masalah Bapak Ibu sekalian. Ketika mungkin Bapak Ibu di sini sudah biasa live stream, kemudian inputnya pakai mixer, di mana mixer itu nggak cuma suara, ada lagu, ada musik-musik segala macam, itu agak masalah, agak sedikit tricky ya, Mas. Oke, saya harap yang ini sudah clear dulu, tinggal open cam nanti keluar nih suaranya. Apa mungkin saya coba sebentar, Mas
Rendra, boleh saya di-mute dulu? Yang di operator utama, sudah di-mute? Oke, sudah di-mute? Coba Mas Isan boleh ngomong sekarang? Cek cek 2 3 tes suara 1 2 3 4 5. Sudah pindah suaranya ya? Sudah pindah ya? Oke. Tahmin lagi ya? Tahmin lagi. Mas Rendra boleh nyalain lagi? Cek cek, masuk ya? Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu sekalian, sudah selesai. Jadi, ini kalau buat Zoom, tinggal seperti ini, karakter utama yang ini punya saya di spotlight, add spotlight. Jadi ada dua kayak gini. Jadi yang ini yang punya saya kan buat latihan nih, utamanya kan di spotlight. Saya kembali ke gallery view dulu biar nggak rusak layarnya. Nah, seperti ini Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah bisa live Zoom di sini. Insya Allah sudah pun cekap. Dah, PR kita adalah, oke Mas, kita pengen live stream nih, caranya gimana sekarang? Nah, kan kayak gitu. Kayak, saya anggap yang ini udah clear, kita akan coba live stream Zoom-nya, dan kita akan optimalkan, biarkan nanti Mas Iksan di sini sebagai ibarat kata pembicaranya lah ceritanya, contohnya. Oke, di sini Bapak Ibu silahkan buka YouTube-nya masing-masing, dan saya akan sedikit note sedikit perihal YouTube ini. Ketika akan live streaming, akun wajib diverifikasi ya. Jadi ketika kita bukan live stream di sini, misalnya, nah ini sudah saya siapkan beberapa layoutnya kemarin, karena beberapa di channel ini yang memakai adik saya, emang tujuannya adalah untuk mencari sistem data bitrate. Gitu. Nah, saya bikin live stream latihan, Bapak Ibu bisa disetting dulu, misalnya saya pengen nambahin deskripsi, apa, segala macam, mungkin thumbnail-nya kita ganti, juga bisa. Saya ganti thumbnail-nya dulu, sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Di sini saya sudah siapin di file speaker, kemudian operator Zoom, dan asset play. Saya pakai ini aja, nggak masalah, sama aja. Di setting semuanya sudah ada semua, nggak masalah. Ini punya adik saya otak sebentar, saya pinjam soalnya. Jadi kalau ini saya buat tidak publik dulu, takutnya nanti kalau di cuma latihan, tapi kalau dibuat publik ya semua orang bisa akses, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke link ini. Jadi tidak publik itu prinsipnya adalah yang bisa mengakses hanya yang punya link. Kalau publik ya semuanya bisa akses, termasuk yang nggak buka link, buka YouTube aja udah bisa. Kalau pribadi ya hanya kita aja, gitu loh. Jadi ini dibuat tidak publik karena saya hanya ingin share ke Bapak Ibu sekalian aja. Saya gini kayak simpan, selesai. Dan sebelum kita akan streaming, Bapak Ibu sekalian, saya itu kan udah di awal itu sempat menyinggung ya masalah tentang mengatur stream key ya. Nah, ini virtual kamera ini nyala nih, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini ketika dia nyala, bisa nggak kita nyeting video? Nggak bisa, karena kekunci. Karena kita sudah menyalakan ini di Zoom. Jadi dia nggak bisa setting, kecuali kalau mati. Begitu. Tapi kita bisa nyeting output ini. Nah, saya akan kasih tahu cara hitung-hitungannya gimana. Karena kita akan dua platform, otomatis kita akan pakai double ya. Silakan dibuka. Speed test namanya yang tadi saya sarankan adalah speedtest.cbn.id. Kita akan tes. Kebetulan di rumah saya pakai IndiHome dengan kecepatan 40 MB. Jadi kadang kalau sinyalnya lagi bagus ya bisa naik, kadang bisa turun, kadang bisa drop. Tapi biasanya di rumah ini kalau downloadnya 40, uploadnya biasanya cuma 10. Biasanya kayak gitu. Coba saya lihat dulu. Nanti uploadnya dapat berapa? Apakah 10, apakah 20, atau gimana? Tapi kadang 20 nggak stabil biasanya. Stabilnya di angka 10. Nah kan? Mulai turun kan? Nggak stabil. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali aplikasi untuk tes speed test, kayak speed test Ookla atau speedtest.net. Kalau CBN ini saya rasa dia paling praktis, paling simpel, dan nggak terlalu berat. Karena kemarin pakai yang satu contoh itu pakai yang apa? Speedtest.net itu agak sedikit berat. Dan kalau udah ketemu kayak gini Bapak Ibu sekalian, kita cuma punya bandwidth sebesar 9,9 Mbps. Nah, kalau di angka ini, kalau kita ngasih angka lebih dari ini itu nggak aman. Kalau saya amannya dibagi 4 lagi. Kenapa dibagi 4? Itu patokannya begini. Nanti kan di rumah masih ada yang pakai buat internetan, entah keluarga, entah orang tua, dan segala macam. Dan kita juga masih pakai untuk Facebook. Nah, kita harus bagi juga nih, harus adil ya. Jangan dianaktirikan dong. Facebook 2000, YouTube 2000 sebenarnya nggak masalah. Cuman alangkah lebih baiknya kita memberikan streaming yang sama gitu deh, yang stabil, yang sama resolusinya. Nah, di sini kita tinggal setting aja. Di OBS tadi outputnya di 2000,
Tadi ini sudah di hardware ya, audio bitrate-nya 128. Nah, apabila Bapak Ibu pengen recording, ya udah tinggal dibuat SMA stream aja nggak masalah. Ini nggak bisa disetting karena virtual cam-nya udah nyala. Tapi sebelum dinyalain, insya Allah bisa diganti-ganti nggak masalah. Kita buat di 2000, insya Allah sudah cukup. Kemudian nanti kita masuk ke stream ini. Udah, jadi utamanya video output stream. Nah, kita show dulu key-nya ini. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Dari sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, nih. Ini tinggal disalin. Disalin, kita pindah ke OBS. Kita paste. Oke, ini sudah akan nyala. Kayak tinggal start streaming aja udah nyala. Tapi sebelum itu, saya akan sekalian setting Facebook juga. Saya buka Facebook dulu. Oke, saya akan buka Facebook. Sama, silahkan login Facebooknya masing-masing. Kemudian kalau di Facebook, setelah kita pakai yang ini, di setting ini, stream ini, kita akan pakai di sini, multiple output-nya ini. Silahkan di add new target, dan namakan Facebook. RTMP server, RTMP key. Nah, ini agak sedikit sabar juga Bapak Ibu dan teman-teman, bedanya gimana, nanti ada semua di sini. Sebentar, saya buka Facebook, saya bikin video siaran langsung, dan saya akan publikan saja, nggak apa-apa, karena ini dalam rangka latihan, nggak masalah, kita bisa pakai stream key. Nah, ini dia, URL server, kode streaming. Nah, ini saya bikin publik, jadi nanti Bapak Ibu bisa akses, nggak masalah. Kemudian saya akan copy link ini, URL server di sini, ini server. Kemudian yang key, kuncinya itu di sini, disalin. Oke. Setelah ini sudah selesai, video setting, audio setting, get from OBS semuanya. Artinya settingan kita mengacu ke OBS. Kita nggak usah nyeting lagi, nggak usah diturunin kecilin, sudah cukup. Sampun. Kita oke aja. Nah, Facebook udah siap, YouTube udah siap, kita tinggal nyalain. Saya akan coba live streaming di sini. Sekali lagi audio yang di di Zoom saya tidak menyalakan. Nanti biar ini lewat Zoom, lewat lewat YouTube dan Facebook aja. Saya khawatir kalau dinyalakan nanti bakal crash, bakal muter suaranya. Saya nyala di clip on, ini nyala sebagai input dari sini. Oke, saya akan coba Bapak Ibu sekalian, setelah ini semua, saya akan coba streamkan dari YouTube, start streaming. Oke, kita akan lihat apakah YouTube sudah berubah. Sebentar, nanti dia di sini akan berubah tampilannya, dan saya akan kirim link ini ke Bapak Ibu buat contoh aja. Nanti Mas Iksan coba silakan ngomong-ngomong contoh, atau mungkin nanti saya aja ya, biar nanti nggak bingung. Nanti karena Mas Iksan ini kan tim teknis ya, di kalau ini mesti kaget ya. Oke, ini sudah nyala Bapak Ibu. Kemudian yang di Zoom, di Facebook ya, di Facebook itu dari ini tinggal di start. Nah, dia akan connecting. Nah, dia akan connecting, broadcasting insya Allah sudah menyala. Selanjutnya kita sudah akan masuk ke sini. Sebentar, tampilannya. Nah, ini kita tinggal buka, besarkan saja. Kalau sudah seperti ini, tinggal siarkan langsung. Tambahkan judul, mana tambahkan judulnya nggak kelihatan. Oh ini, latihan streaming lewat OBS. Kita siarkan langsung. Insya Allah ini sudah jalan. Dan kalau kita tinjau sedikit di sini, proses laptop saya sudah berapa persen. Yang jelas ini Zoom masuk. Dan saya bilang tadi, performanya pasti dia akan 100%, tapi RAM agak sedikit lega di sini. Tapi ini akan kerja semua, Bapak Ibu sekalian. Makanya ini agak sedikit saya note, ketika akan live stream double seperti ini, kalau speknya seperti saya terbatas, jadi lebih baik harusnya turun. Kadang ada orang pengen gambar itu harus bagus, tapi kualitasnya, mohon maaf, jadi turun gitu loh. Jadi malah putus-putus dan segala macamnya. Nah, selanjutnya kita tinggal sharing link-nya. Saya akan coba share link YouTube-nya. Ini dari sini, di copy. Saya akan kirim ke kolom komentar ya, Bapak Ibu, untuk coba dicek apakah suara sudah masuk. Saya kirim ke sini, YouTube-nya. Kemudian untuk Facebook, sebentar, saya coba cari share link-nya dulu. Saya akan pindah ke sana. Coba saya share-nya itu di mana ya, sebentar ya. Saya cari, soalnya setahu saya kalau mau cari link-nya tinggal cari di bawah, biasanya ada share link-nya. Sebentar. Tambahkan grafik ke siaran. Nah, ini ada bitrate-nya. Sebentar, kalau share screen atau mungkin langsung masuk ke profile,
tinggal dibuka. Yang paling gampang dan paling praktis, insya Allah ini udah keluar di bawahnya. Nah, ini udah kelihatan. Ini udah kelihatan. Ini yang paling simpel, Bapak Ibu. Monggo nanti kalau mau coba akses Facebook saya, ini cuma untuk contoh saja. Saya akan lampirkan ini di kolom chat juga. Monggo kalau misalnya mau cek, saya akan coba biarkan live stream ini sekitar berapa ya? Ya mungkin 5 menit lah ya, 5 sampai 10 menit. Saya akan coba ke stapler internetnya. Saya akan pindah ke sana, ke tempat utama. Saya akan coba seperti ini. Nah, setidaknya seperti ini Bapak Ibu sudah bisa memonitoring semuanya. Nanti tinggal kalau gambarnya kekecilan tinggal dikiniin aja enggak apa-apa. Dan saya harap Bapak Ibu semuanya cara ini sebenarnya masih bisa di-advance-kan lagi. Cuman saya mikirnya adalah Bapak Ibu dan teman-teman ini tahu konsepnya. Itu yang saya pengen tekankan. Makanya di sini Bapak Ibu sebenarnya masih bisa untuk start recording. Cuman resikonya nanti saya start recording, ini nanti jaringan yang di sini ini akan merah. Itu akan agak sedikit fatal dan krusial karena yang kita butuhkan ini adalah kita ingin balik ke tujuan awal kita streaming adalah menyampaikan ulang kepada khalayak. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan kepada khalayak tidak tersampaikan karena apa, sinyal kita tidak stabil gitu loh. Pilihannya adalah kalau mau lewat Zoom ya sudah lewat Zoom aja. Kalau saya berat kita record, kita kirim, nanti upload di YouTube di lain hari kayak gitu. Dan saya akan coba pindah. Nanti Mas Iksan boleh pindah ke sini buat ngatur-ngatur tampilannya. Saya akan coba kembali ke ini Facebook dan apa namanya Facebook dan ini sudah nyala semua ya. Ini saya buka aja biar kelihatan. Jadi biar kelihatan di sini, saya akan coba cek 1 2 3. Sebentar ini agak susah lewatnya. Sedikit ngeri ya. Oke, suara saya akan tetap masuk ada di Zoom. Sebentar, saya akan ambil iPad sebentar biar kelihatan. Dan ini saya buat monitornya lewat ini, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah saya akan coba cek 1 2 3. Sebentar, cek masuk ya suaranya ya. Kalau di bar harusnya ini udah masuk dan Bapak Ibu sekalian ini sudah bisa untuk melakukan live streaming. Jadi dengan mekanisme sederhana ini, saya harap Bapak Ibu masih bisa mengeksplor gini, terutama teman-teman nih yang suka ya mungkin belajar live streaming, coba deh dari mungkin lagi ngegame direkam, kemudian dari mungkin lagi ngerjain tugas desain, coba direkam pelan-pelan. Karena sekarang kayak gini menjadi hal yang penting dan hal yang mahal. Apalagi pandemi seperti ini, peluang streaming masih tinggi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih mencari siapa sih jasa yang bisa bikin streaming, siapa sih yang bisa mengkonsep seperti ini. Dan kalau kita sebagai generasi muda tidak mengambil peran itu, ya mau siapa lagi gitu loh. Walaupun sudah ada mungkin mereka-mereka yang sudah profesional di jalan sana. Tapi setidaknya ketika kita bisa seperti ini, kita bisa terapkan di kampung kita yang sederhana, mungkin paling sampai malam, ya mau nggak mau streaming juga. Dan buat mungkin kita yang diberikan rezeki lebih, kita yang punya kekuatan dengan alat-alat, nah kita bisa ibarat kata bagikan ke orang lain dengan cara kita buat kegiatan yang baik, suportif, dan segala macam. Ini contoh yang saya coba pakai mikrofon ini. Sekali lagi, kita bisa pakai mekanisme lain dalam arti mikrofon wireless dan segala macam. Sama halnya saya dengan ini dengan clip on. Ini dibagi dua, yang ini untuk Facebook dan YouTube, dan yang clip on untuk saya menjelaskan ke teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom. Nah, yang saya lihat di sini tampilannya sudah ada 2. Jadi mungkin ini kelihatan semua ya, nyala semua ya. Yang kanan Tribitim IT menjelaskan tentang tampilan langsungnya ketika live, dan yang sebelah kiri ini adalah tampilan menu operator saya. Jadi ada lagi yang lebih advance lagi kalau mau lebih keren ya. Coba Mas Iksan boleh pencet studio mode. Nah, saya akan jelaskan sedikit, Bapak. Ini penting sekali. Agak sepele, cuman, loh Mas, kok tampilannya jadi makin banyak sih, Mas? Buat apa gitu loh. Nah, digeser sedikit, nah, Mas Iksan pas. Jadi gini, Mas Iksan coba boleh pencet scene yang nomor 1. Saya akan lihat. Nah, coba Mas, di transisi, Mas. Nah, jadi gini Mas saya, Bapak Ibu dan teman sekalian, ketika Bapak Ibu ingin menjelaskan misalnya tampilan apa yang akan di-play, dan apa yang sudah ready. Yang sebelah kanan, kalau kita lihat ini sebentar, aduh nggak bisa dicoret-coret ya. Yang di sebelah kanan ini kan terlihat pelatihan operator Zoom. Itu yang saya bilang kenapa butuh ada flyer utama atau poster acara utama. Karena ini untuk jaga-jaga, untuk standby.
biasanya kalau teman-teman itu udah fokus di ranah live streaming, itu udah kasih bumper 3D lah, 2D, video, apapun itu bebas, nggak masalah. Yang penting itu sama-sama untuk menjadi jeda atau transisi. Baru yang di layar kiri saya ini, coba ditransisi Mas Iksan. Nah, baru pindah. Jadi yang di kanan itu adalah program, yang di kiri adalah preview. Ketika program ini udah on air, preview ini akan standby. Jadi prinsipnya kayak orang siaran, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang saya itu agak sedikit apa ya, kadang bersyukur banget bisa diberikan waktu untuk siaran itu di Saka FM ini. Saya ngecek itu sistemnya. Oh ternyata dengan sistem radio itu juga sama dengan sistem OBS ini. Bedanya adalah kalau OBS kita visual dan suara, sedangkan di siaran itu hanya lagu. Itu yang saya bawa prinsip itu ke dalam OBS ini. Jadi saya analisa kok bisa ya gitu, kenapa ya gitu kan. Ini secara otodidak, saya waktu itu cuma iseng-iseng, Mas, ini kenapa kok ada previewnya? Kenapa harus dia ada standby dulu? Dijelasin. Karena ketika kita akan ngeplay, agar penyiar itu bisa standby, karena penyiar sekaligus operator. Kalau dalam hal ini, konteksnya adalah kita sebagai operator juga harus hidup nyawanya. Hidup untuk apa? Yang memberikan transisi yang lebih halus, lebih nyaman, lebih enak. Agar apa? Orang lain ketika kita berikan sajian, itu mata itu tidak sakit. Lebih kayak soft, halus. Bukankah kita butuh yang seperti itu? Sebenarnya tantangannya gini juga. Walah, udah dibuatin live streaming, masih dihalusin. Wah, kok pengennya enak atau mas? Gitu kadang-kadang seperti itu. Ya, apa boleh buat, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita memberikan sesuatu hal yang terbaik, ya kita harus memberikan itu secara totalitas. Gitu. Itu prinsip yang saya pakai dari radio. Saya mixkan ke OBS dengan live streaming ini. Karena sedikit cerita, Bapak Ibu, dan teman-teman, background saya seorang videografer. Saya iseng-iseng, sekali lagi saya kecemplung yang terpaksa gitu loh. Tapi terpaksa yang berkelanjut aja juga nggak paham. Tapi dilalah dengan adanya seperti ini, kejadian pandemi, kata saya juga bersyukur belajar saya jadi makin semangat gitu loh. Karena dengan halnya harus memberikan materi sedikit ini ke Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya jadi belajar lagi gitu loh. Kadang harus ngecek lagi, kok kurang apa ya, gimana caranya nanti ketika saya sampaikan ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman tuh lebih paham, lebih sederhana, lebih simpel, dan lebih praktis gitu loh. Jadi walaupun di rumah, saya harap yang saya tekankan adalah konsepnya. Perkara nanti teknik, teman-teman ada yang bingung, kita bisa saling sharing di WhatsApp group nantinya. Saya harapannya itu, karena memang yang paling mahal ada silaturahim. Saya harap dengan ilmu-ilmu yang saya dapat, mungkin ya masih secuil ini ya, bisa dibilang, tapi semoga ini bisa membantu Bapak, Ibu, teman-teman dalam membuat kegiatan. Yang jelas, ini simpel banget, ini paling sederhana, nggak harus pakai kamera besar seperti ini, pakai HP bisa, nanti bisa pakai namanya Droid Cam atau OBS Ninja, nanti bisa lagi pakai webcam kalau yang paling gampang, nggak perlu pakai baterai takut habis dan segala macam. Sama kayak bahwasannya kayak kamera ini di sana juga pakai webcam, mungkin Mas Iksan boleh digeser, Mas Iksan biar kelihatan di sebelah kanan. Coba dipaskan yang itu di samping lampu, kelihatan nggak ya? Yang ini coba saya matikan dulu ya, sebentar, saya matikan terlebih dahulu. Nah. Ini webcam, Bapak Ibu semuanya. Saya juga maksimalkan apa yang ada di sini, ada webcam. Jadi sekali lagi, ya apa yang ada di rumah ini kita optimalkan lagi dan lagi. Ini semua alat juga sudah banyak yang tua, tapi bukan berarti tua tidak bisa memberikan salah satu benefit yang lebih untuk kita tetap berbuat kebaikan. Oke, Mas Iksan boleh kembali ke saya lagi. Baik, saya nyalakan lampunya terlebih dahulu lagi. Oke. Saya kembali lagi. Oke, alhamdulillah saya cek di iPad juga ternyata masih bagus di sini sinyalnya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini sistem yang sudah saya pakai. Sebenarnya masih banyak lagi sistem yang ingin saya jelaskan, seperti nanti ada sistem PIP, nanti ada cara mutarkan musik, mutarkan video langsung. Nggak kayak tadi kan saya pakai sistem share screen agak sedikit riuh, banyak close dan segala macam. Tapi karena kita waktunya terbatas, tapi saya harap semoga fundamental dasar ini bisa menjadi gambaran ya, karena ini juga alatnya juga harus dibagi dua, antara clip on dengan mixer, dengan ini menggunakan sound card, jadi agak sedikit terbatas, tapi itu keterbatasan bukan menjadi masalah yang berarti gitu ya. Oke, saya akan matikan semua live streaming-nya. Ini sudah keubah, saya akan kembali, Mas Iksan boleh kembali ke sini lagi. Oke, sebentar. Oke, nanti saya akan ubah kembali sistemnya lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah kita bisa melakukan live streaming ini, kita sudah live streaming selama 12 menit.
Dan saatnya saya harus mematikan ini. Caranya gampang. Sebelum mematikan, hal yang paling sederhana adalah mengembalikan tampilannya ke bagian awal dulu. Bagian awal itu di mana? Di sini. Nah, kembalikan ke sini dulu. Silakan audio dimatikan, nggak masalah. Biar tetap halus, biasanya kasih lagu-lagu juga nggak masalah. Cara matiinnya, kita dari Facebook dulu ya. Kita akhiri videonya, nggak masalah, ini dia akan jalan terus. Kita akhiri video langsung. Jika video siaran langsung diakhiri sekarang, Anda dapat milih apakah video sekarang dihapus, kita akhiri. Oke, ini sudah selesai, kita berikan bintang yang terbaik, terus lihat postingan, kita bisa ngecek di postingan kita udah bikin apa aja di sini Bapak Ibu sekalian. Terlihat di sini pelatihan Zoom, dan sekali lagi Facebook ini juga jarang aktif, ini cuma demi buat ngajarin Bapak Ibu sekalian dalam belajar ya. Saya harap ini cara-cara sederhana bisa dioptimalkan lagi. Ini kita close, sudah mati. Selanjutnya YouTube, sama YouTube juga sudah gini, kita akhiri streaming. Saya buka full screen dulu biar kelihatan. Nah, kita akhiri. Oke, kita akhiri, selesai, kita tutup. Selanjutnya kita matikan dari sini, kita stop streaming, kemudian kita stop di multiple RTMP-nya, output-nya. Kemudian dengan ini kita sudah selesai untuk streaming. Dan selanjutnya di sini kita juga YouTube sudah kembali ke awal. Saya akan close biar lebih enteng zoom-nya. Selanjutnya di sini sudah selesai kita live streaming-nya. Ini cara paling sederhana. Saya rasa insya Allah cukup pas ya. Materi 30 menit dan praktek 1 jam. Tadi juga ada sedikit kendala teknis, tapi alhamdulillah masih bisa menyampaikan ke Bapak Ibu dengan lancar, dan semoga ini bisa jadi referensi untuk kita semuanya. Saya akan kembalikan semua sistem ini dulu ke awal tadi biar lebih enak. Jadi kan ini kameranya di sini ya. Jadi biar lebih enak sistemnya. Mungkin kameranya tetap dari sini aja nggak masalah, Mas Rendra, nggak apa-apa. Biar lebih enak karena saya nggak open cam ada di sini. Dan insya Allah penyampaian dari saya cukup. Mungkin kita akan lebihkan ke tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Bro Hanif, apakah masih on? Oke ya. Mas Satya, halo, apakah mendengar suara dari saya? Halo, halo. Nah, saya pindah ke yang laptop saya aja, biar lebih enak. Oke, ya. Ini tadi sepertinya Bro Hanif izin sebentar ke belakang ya. Jadi saya meneruskan. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian dan muda-mudi atau pemuda Indonesia. Nah, hari ini kita belajar banyak terkait dengan pelatihan seminar. Tapi saya rasa pelatihan ini akan tidak maksimal jika Bapak Ibu tidak langsung praktek sendiri-sendiri dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Satya tadi. Oke, baik. Mungkin Mas Satya, beberapa penanya yang bertanya kepada saya di chat ya. Oke. Oke, ada yang bertanya kepada saya. Nah, ini sebenarnya sensitif sih sebenarnya ya, tapi perlu saya sampaikan karena kira tidak ada sponsor hari ini. Jadi ada yang bertanya, Mas Satya, ini salah satu beliau dari ASN Kemenak atau Halmahera ya, bertanya, keterbatasan di daerah di luar Jawa itu kan biasanya terbatas untuk akses toko-toko perangkatnya. Nah, beliau tanya kalau beli online, kalau di Jogja kan banyak ya Mas. Nah, ini mungkin Mas Satya bisa memberikan rekomendasi, nanti bisa dijapri ke saya biar saya infokan ke teman-teman, karena rata-rata di sini juga ada peserta yang di luar Jawa Mas. Dan ternyata untuk menjadi seperti bagus tadi kan butuh perangkat yang mumpuni. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa keterbatasan perangkat, jadi karena beliau juga di bagian humas kalau tidak salah ya, itu minta saran kira-kira apa ya Mas, di mana gitu. Nah, ini Hanif dah muncul, monggo saya kembalikan ke Hanif ya. Tapi dijawab dulu Mas Satya. Oke, siap. Terima kasih Mas Siswa sudah menghandle sementara waktu. Oke, monggo Mas Satya bisa langsung dijawab untuk pertanyaan pertama Mas Satya.
Baik, saya coba jawab ya. Jadi tadi ini agak sedikit menarik di tempat pendalaman atau mungkin daerah-daerah terpencil ya Bapak Ibu ya. Terus terang, nggak usah jauh-jauh. Saya di Jogja aja belinya masih online. Belinya itu harus jauh-jauh dari Jakarta untuk cari alat-alat yang ada di Jogja. Jadi memang kayak capture card, saya copot aja ya. Kayaknya ini udah nggak dipakai yang di sana. Nanti kalau mau dipakai ya tinggal nyalain lagi. Seperti ini Bapak Ibu, yang ini sekecil ini saya belinya juga di Jakarta online 200.000 kayak gini. Karena memang waktu ini di Jogja itu ada yang jual tapi harganya nggak masuk akal. 300.000. Buat saya ini agak sedikit masalah. Dan memang insya Allah nanti saya akan share juga ke teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sekiranya butuhkan alat-alat yang dulu saya beli di awal, ya mungkin kayak beli mikrofon 200.000, terus beli capture card harga 200.000 yang notabene ini masih dalam rangka yang standar tapi cukup gitu. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu sekarang bisa praktek dengan hal yang sederhana dulu aja. Yang penting kayak belajar OBS yang sifatnya nggak harus dibeli, grafis, desain itu bisa dicoba dulu. Karena Bapak Ibu ketika sudah nangkep konsepnya, nggak ada kamera misalnya, pakai kamera HP bisa, pakai webcam. Nah, insya Allah nanti kita akan, kalau saya rencananya ke depan setelah ada grup, mungkin saya akan juga bikin video tapping juga perihal cara memaksimalkan HP dan segala macam, karena yang request ini nggak cuma dari pelajaran ini aja, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, ternyata, Mas Satya, ayo aku pengen belajar juga, tapi nggak bisa ke rumah, nggak ada yang kayak gini. Jadi, insya Allah mohon doanya semoga dengan hadirnya studio yang baru ini bisa nanti produktif juga memberikan konten-konten yang sifatnya edukatif. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk memulai kegiatan streaming baik itu untuk kegiatan di kantor, sosial dan segala macam, kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana dulu. Kayak saya mulainya pakai ini dulu. Serius, Bapak Ibu, 9 bulan yang lalu saya pakai ini. Saya cuma paham, oh ternyata pakai ini bisa toh. Barulah dari sana saya ada rezeki cuma iseng-iseng live streaming kayak gini. Ayo, ternyata ya namanya Gusti Allah berkehendak, saya nggak paham lagi, saya bisa dibelikan kamera, beli ini segala macam, dan ini murni ibarat kata orang tua juga sudah membebaskan saya untuk belanja dalam arti belanja yang bertanggung jawab. Jadi saya harus bertanggung jawabkan ke ibu saya punya proposal seperti ini, walaupun itu uangnya keluar dari saya sendiri, tapi saya harus tetap berargumentasi. Ini buat apa, Mas? Sama halnya dengan Bapak Ibu ketika mengajukan proposal. Saya juga bikin proposal juga, walaupun itu hanya untuk ibu saya pribadi. Setidaknya saya belajar, saya ingin menghargai sebuah alat, walaupun sekecil ini, tapi insya Allah ketika kita bisa pakai dengan optimal, kita bisa memaksimalkan itu. Dan sedikit lagi, Bapak Ibu, semisal jaringannya berat, saya kan bilang di awal ya, saya juga pernah di pedalaman, waktu itu minta tolong kegiatan streaming, kita tapping. Tapping itu saya direkam ulang. Baru ketika kita pindah ke kota langsung di-upload filenya. Jadi di desa kita edit semuanya. Saya waktu itu live streaming di mana ya, pokoknya sinyal itu jangankan 4G, bisa buat telepon aja sudah alhamdulillah gitu. Jadi di tapping semuanya, rekam offline, terus kita upload. Kayak gitu waktu itu saya caranya. Jadi banyak cara untuk kita menyebarluaskan, tapi balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin itu Mas Bisma untuk jawabannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Satya. Suara saya masih terakses? Masih, Mas Hanif. Oh, saya spotlight. Oke, terima kasih. Lebih enak. Oke, tadi sudah pertanyaan pertama sudah dijawab. Oke, kami persilahkan kembali kepada Bapak Ibu peserta sekalian untuk bertanya. Boleh menggunakan fitur langsung ya, maksudnya silahkan lambaikan tangannya di situ, kan ada fitur lambaikan tangan. Kemudian mohon untuk operator dinyalakan ini fitur chatnya supaya nanti apabila ada yang ingin bertanya melalui chat room bisa langsung melalui chat. Cek operator. Silakan. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan secara langsung. Ibu Fani itu resen Mas Hanif. Oke. Ya, kan? Ibu Fani, silakan kalau ingin bertanya. Langsung saja. Suaranya belum masuk, Bu. Belum terakses suaranya. Suara Bu Fani. Oke, Mas? Nah, sudah. Silakan.
apa pertanyaannya? Silakan sampaikan. Ya, terima kasih Mas atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fani dari Padang. Saya ingin bertanya, itu kan tadi kita mempelajari tentang bagaimana menghubungkan streamingnya itu dari Zoom ke YouTube, ke Facebook. Apakah bisa kita memakai men-streamingkannya tuh lebih dari satu YouTube? Jadi misalnya ada 2 atau 3 YouTube, terus IG-nya juga beberapa, Facebook-nya juga beberapa gitu, Mas. Terima kasih. Boleh langsung saya jawab, Mas? Silakan bisa langsung jawab Mas Satya. Oke, Ibu. Bisa banget, pasti bisa. Jadi saya akan sedikit share screen lagi. Sebentar, mungkin teman-teman operator dari Tribitim bisa nyala cam-nya. Saya boleh di-capture-kan layar saya biar lebih enteng layarnya. Coba, mana sih? Mau saya pin kok nggak kelihatan. Sebentar ya, Bu ya. Saya akan tunjukkan langsung kalau di teknisnya itu seperti apa. Apakah udah keluar di tribitim.id? Oke, terima kasih. Nah, jadi Ibu, sebenarnya bisa banget. Jadi, Ibu yang pertanyaan tadi, misalnya yang paling gampang ya, 2 YouTube deh. 2 YouTube. Ibu bikin di sini, tadi dengan stream key ini kan udah 1. Nah, Ibu bisa tambah di sini. Saya bikin Facebook. Yang penting Ibu tahu, RTMP-nya sama servernya itu tahu. Ada yang saya tunjukin tadi. Saya Facebook misalnya. Saya bikin lagi YouTube misalnya akun Satya, misalnya ini contoh aja. Kemudian di sini kita tinggal modify. Nah, kita cari stream kayak ini. Pertanyaannya adalah, kalau misal di browser kita terbatas, cara membukanya, kita bisa pakai laptop lain. Yang penting, Bapak Ibu sekalian, ketika mengakses sebuah YouTube ataupun Facebook, kuncinya adalah tahu stream key-nya sama tahu stream URL-nya. Nah, misal kayak gini. Jadi kan saya udah buka di sini ya, stream ini. Dan Bapak Ibu sekalian tinggal melakukan hal yang sama di laptop yang lain. Kenapa saya anjurkan di laptop yang lain? Buka ininya, kalau misalnya Bapak Ibu buka lagi di sini, saya takutnya laptop ini akan semakin terbagi internetnya. Sebenarnya nggak masalah, ketika memang internetnya banter itu nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Ini udah dimasukin aja bisa ini. Dimasukin 1 di sini, terus buka akun YouTube lagi, sebenarnya bisa di sini. Tinggal masukin sebanyak-banyaknya pun nggak masalah, tinggal diganti akun misalnya ganti akun ke yang ini misalnya, itu bisa sebenarnya. Jadi saya lebih rekomendasiin ketika memang itu dibutuhkan ya monggo, tapi ketika itu dirasa tidak efektif karena membuat sinyal kita berat, mending dibuat salah satu aja Ibu. Jadi bisa, makanya saya tadi menyarankan Bapak Ibu dan teman-teman nanti install plugin ini ya, nanti tinggal diinstal, linknya sudah saya siapkan semua. Jadi setelah install OBS, silahkan install multiple output RTMP. Ini gratis semua Ibu, insya Allah. Jadi itu Bu, nanti tinggal dicoba aja. Insya Allah bisa. Gitu Bu Fani. Oke. Terima kasih Mas Satya. Bagaimana Ibu Fani, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, cukup ya. Oke, tadi ada yang, sudah nggak rasain lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Satya, ada pertanyaan dari fitur chat. Ada pertanyaan dari Mas Jamal Sulaiman. Bagaimana cara mengatur jadwal program biar seperti siaran TV? Misalnya jam 12 nanti otomatis sin adzan atau semua manual transisi, Mas? Gitu. Pertanyaan dari Mas Jamal dari Sleman. Menarik ini pertanyaannya. Oke Mas Jamal, ini agak sedikit luar biasa. Jadi kalau kita pengen membuat program menjadi semua sistem otomatis ya sebenarnya tetap harus ada operatornya. Sampai saat ini saya belum bisa menemukan bagaimana kita men-schedule sistem. Jadi scene 1 diputar saat jam 11.50 sampai 12.00. Ketika 12.00 kita akan putar scene azan itu. Itu manual. Jadi yang saya coba sampai sekarang, mungkin kalau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ada yang bisa ya, mungkin boleh sharing juga, nggak masalah, saya terbuka aja. Jadi tetap harus manual, tapi nanti kita bikin scene-nya banyak banget. Jadi kalau di Mas Jamal ini seperti acara TV, nanti ketika di OBS, itu kan kita pakai studio mode, ya kan? Studio mode itu yang kayak gini. Saya tuh mau nunjukin tampilan saya yang double-double ini, cuma di komputer semua, takutnya nanti nggak kelihatan, tapi yang jelas prinsipnya sama. Yang saya bikinkan scene tadi di scene 1, scene 2, scene 3, nah itu diatur. Jadi kalau di program TV, itu, karena kan kebetulan saya juga mempelajari itu di ranah broadcasting ya,
Itu nanti ada namanya istilahnya waktunya, durasinya, dan itu berapa lama. Terus ada berapa tempo yang kayak iklannya, IDs program, dan segala macamnya. Ada opening break bumper, jadi bumper mulai dulu, baru masuk ke acara utama, satu nanti ada jeda komersial break, masuk bumper lagi, itu ada semua. Jadi memang itu dibuat rundown satu demi satu, setelah rundown itu jadi, operator harus, ya ibarat kata, mengatur itu semua. Jadi sampai saat ini saya belum pernah nemu yang sistem otomatis, tapi kalau cara manualnya seperti OBS tadi, ya dibuat transisi. Tapi insya Allah kalau nanti dicoba sistem manual, tinggal disesuaikan jamnya aja. Oh, bentar lagi ini akan azan, berarti countdown-nya sebentar lagi akan selesai. Berarti akan ditransisi. Jadi everything semuanya manual. Cuma karena saya mungkin belum dapat kesempatan nyobain di net dan segala macam, jadi saya kurang tahu sistem pastinya. Tapi yang jelas yang saya pelajari selama ini ketika saya belajar teorinya, itu pasti ada rundown-nya. Jadi selama 1 hari kegiatannya ada apa saja. Makanya di TV itu mereka punya server semua, server internet, server database, dan segala macam. Karena apa? Dia mengupload sistem yang besar sekali, dan itu datanya aja banyak banget. Gitu. Saya bikin program waktu itu berita 30 menit aja, saya sudah menghabiskan hard disk sebanyak 200 giga. Apalagi TV yang notabene 24 jam muter terus, kayak gitu. Jadi resolusi hanya untuk dalam rangka ngerjain tugas. Tapi insya Allah semua sistemnya itu memang manual, karena memang ada operator yang standby, makanya dia ada operator shift 1, shift 2, shift 3. Seperti itu, kurang lebih konsepnya. Itu, Mas Adif. Untuk menjawab pertanyaannya, Mas. Oke, terima kasih, Mas Satya. Oke, pertanyaan dari Mas Jamal ya. Tadi menarik tentang cara mengatur jadwal. Oke, sebelumnya mungkin masih ada beberapa pertanyaan nih Mas Satya. Ternyata teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta cukup antusias untuk bertanya ke kita. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama terkait absensi ya, silahkan Bapak Ibu untuk mengisi presensi sebelum nanti meninggalkan room, karena nanti kita tidak akan share selain di room chat di Zoom ya, karena untuk mengetahui benar-benar siapa yang hadir dari awal sampai akhir di Zoom. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk teman-teman dari zona waktu WITA ya, misalnya yang dari Sulawesi dan lain sebagainya, kalau misalnya sudah waktu masuk waktu sholat zuhur, silahkan bisa menyesuaikan. Tapi menyesuaikan artinya bukan meninggalkan room, silahkan boleh sholat terlebih dahulu dan lain sebagainya, dan menyesuaikan dengan waktu masing-masing. Oke. Mungkin itu. Selanjutnya boleh saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Mas Satya? Monggo, Mas. Monggo. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Heru. Oke, sebentar. Mas Heru Prasojo dari, saya nggak tahu, nggak ada keterangan tempatnya ya. Mas mau tanya, saat ini Mas Satya saat lihat live menggunakan multicam, capture card yang dipakai sekarang apa ya Mas? Karena kalau pakai capture card yang 200 ribuan tadi belum bisa multicam. Nah ini pertanyaannya dari Mas Heru. Silakan langsung bisa dijawab Mas Satya. Baik, ini pertanyaan menarik nih, multicam ya. Multicam ini berarti kita membuat sistem di mana ada lebih dari satu kamera. Bisa 2, bisa 4, tergantung sistemnya apa yang mau kita pakai. Jadi, kalau yang di saya tadi, kok saya bisa ganti kamera segala macam, saya pakai capture card, namanya Headscape. Dan itu saya cari yang paling murah, Bapak-Ibu sekalian, karena untuk beli switcher yang ada multicamnya itu, seperti Atom ini, itu harganya Masya Allah itu, saya beli satu kamera ini hanya untuk switchernya aja. Saya akan tunjukkan nanti tampilannya. Dan kalau escape itu yang saya pakai seperti ini. Terima kasih teman-teman di studio bantuin saya ngambil. Ini escape saya pakai. Jadi ada 2. Ini harganya waktu itu saya beli sekitar berapa ya? Hampir 800.000 Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kayak, Mas kok mahal banget? Tenang, ini termasuk yang paling murah Bapak Ibu sekalian. Kok satu mah jadi promosi ya? Tapi sistemnya memang seperti itu, dari 200.000, karena tadi saya lihat pakai ini ya Bapak Ibu sekalian, ketika sinyalnya agak bermasalah, mungkin kabel HDMI saya jelek, adapternya bermasalah, kadang agak los-losan gitu ya, agak resikonya di situ. Nah, kalau mau switcher yang bagus, teman-teman operator saya boleh minta tolong layar saya dilihatkan kembali. Di sini saya pengen buka Atom ini. Apakah sudah muncul belum ya? Teman-teman operator dari 3B Team, satu lagi. Sekalian di spotlight bisa, biar saya bisa jelasnya lebih enak. Sudah nyala belum ya?
Sebentar. Ini nih. Nah, ini saya coba pin lagi. Sebentar. Add to spotlight. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat layar saya di bawah. Nah, sama yang saya bilang tadi, saya cerita, agak sedikit bikin saya nangis lihat angkanya ini. Karena ini yang standar dipakai TV, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud switcher. Jadi ini bisa multicam. Bisa ada kameranya sampai 4 input. Ini salah satu wishlist saya. Tapi kalau mau yang lebih murah lagi, ada yang namanya switcher Fieldwork Live switcher apa ya namanya? Saya agak sedikit lupa, tapi harganya 4,7. Mana ya? Fieldwork switcher multicam gitu ya. Soalnya di inputnya 4 juga. Fieldwork Live sepertinya, Live Pro kali ya. Saya agak sedikit lupa namanya sebenarnya. Ini agak murah Bapak Ibu semua. Nah, ini Live Pro. Nah, ini yang aku maksud. Nah, 4,7 bener kan? Saya hafal banget. Karena gimana ya, setiap operator itu pasti punya cita-cita untuk membelanja alatnya sendiri gitu kan. Dan enaknya ini sama ATEM ini tadi, ini ada monitornya Bapak Ibu. Jadi bisa diganti kamera 1, 2, 3, 4 gitu. Cuman memang betul, ini emang harganya tidak murah. Sekali lagi saya tekankan, buat saya ini masih agak sedikit mahal. Jadi saya ngakalinnya, kalau multicam kayak tadi, ada capture card, ada kamera dari sini, dan lain segala macam. Saya tinggal di OBS, tinggal bikin multisin aja. Jadi, misal nih, saya buka OBS lagi, sebentar. Cam yang saya di sini saya matikan dulu, biar nanti nggak crash layarnya, tapi nanti biar layarnya buka dari sini aja. Jadi, ketika saya mau multicam, anggaplah ini kamera udah nyala semua ya, Bapak Ibu semuanya ya. Anggaplah ini kamera 2, anggaplah ini udah nyala semua. Saya akan sedikit contohkan. Ini pakai HD webcam aja. Nah, switcher yang paling murah yang saya lakukan itu pakai OBS tinggal gini. View, multi-screen, multi-window, multi-view. Nah, secara tidak langsung kita sudah multi-track di sini, multi-kamera. Anggaplah ini kamera. Layarnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Sebentar. Kelihatan nggak ya? Belum. Oh, ini dilihat di operator 2 ya, Bapak Ibu sekalian ya. Coba saya tampilkan ulang lagi. Apakah udah kelihatan sekarang? Udah ya? Oke. Nah, saya akan zoom kan lebih besar. Nah, ini bisa dibilang sudah jadi multicam, Bapak Ibu sekalian. Jadi, apa ya? Saya ingin menekankan bahwa saya berangkat dari keterbatasan dengan capture card yang harga 200.000, kemudian beli lagi dapat rezeki yang 800.000. Tinggal kameranya disetting aja nih 3, 1, 2, 3. Udah, ini sudah jadi multicam. Ini yang cara sederhana untuk saya estimasi apa ya, anggaran biar nggak bengkak gitu ya. Tapi insya Allah kalau ada rezeki, saya pengen juga invest ke itu juga. Karena beberapa kegiatan memang sudah harus seperti itu juga. Karena kalau nyewa Bapak Ibu lumayan, 250.000 sehari. Kan lumayan tuh kalau beli, misalnya kalau nyewanya setiap event sebulan 3 kali ya, berarti kan 750 hampir sejuta kan lumayan gitu. Tapi insya Allah caranya seperti ini. Ada preview, ada program sama. Jadi bisa dicoba juga seperti itu. Mungkin ini tadi pertanyaannya dari siapa? Saya lupa tadi. Jadi semoga menjawab ya. Coba saya kembalikan ke layar awal lagi ya. Sebentar. Oke. Gitu. Seperti itu, Mas Hanif. Pertanyaannya tadi dari siapa ya? Saya lupa ya. Di Pak Heru. Pak Heru ya? Iya. Pak Heru. Oke, ini Mas Hanif atau? Oke, saya backup Mas Hanif aja ini. Mas Hanif sedang bermasalah di belakang. Ya, oke Mas Satya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum terakhir ya, pertanyaan terakhir, ada yang bertanya beberapa di chat saya. Salah satu ini ya, pegawai negeri ya, kalau tidak salah ya, di Halmahera. Beliau yang tadi bertanya, Mas. Jadi mohon maaf, ini ada Mas Nurrahman, mohon maaf, ada Mas Nurrahman. Beliau bertanya yang pertama sama dengan biaya, dengan pertanyaannya Saudara Dian yang di Jogja ya, masalah biaya ini Mas. Jadi masalah biaya penggunaan perangkat dan perangkatnya apa aja. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya ini yang kemudian ingin saya sampaikan kepada peserta ya. Jadi ada Bapak Ibu yang barangkali ingin bekerja sama dengan narasumber atau dengan tim narasumber, itu nanti langsung